Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1271 sampai 1282, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Sang pengubur dan mutan bersayap emas meninggalkan gerbang kerajaan iblis, yang kini telah berubah menjadi genangan darah besar. Zhang Yi agak penasaran, tetapi dia tidak berani mendekat untuk memeriksanya. Dia diam-diam berpikir bahwa dua Ipsilon lain yang identitasnya tidak diketahui mungkin telah mendekatinya. Jadi dia menahan napas dan menunggu dengan tenang di kejauhan. Akibatnya, saya menunggu selama 1 jam penuh. Zhang Yi bahkan mengira kedua orang itu telah pergi. Namun akhirnya, tepat saat ia hendak menyerah, ia melihat mutan jangkung berseragam tempur hitam kembali ke gerbang kerajaan iblis. Orang asing yang tinggi itu mula-mula berjongkok dan dengan hati-hati memeriksa genangan darah, lalu berdiri dan berjalan lurus menuju gerbang. Ia mengarungi genangan darah yang lengket dan berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu. Demi alasan keamanan, ia memegang perisai pelindung di tangan kirinya dan pedang kesatria di tangan kirinya. Setelah tiba di gerbang, dia mengujinya dengan hati-hati selama beberapa saat, lalu tiba-tiba mengangkat tinggi pedang ksatria di tangannya, dan kemudian menebasnya ke pintu besar itu. Bom! Api hitam yang berkobar memenuhi udara, dan kekuatan yang mengerikan membuat Zhang Yi, yang berada jauh, merasakan bumi berguncang. Namun, pintu merah tua itu tidak bergerak sama sekali. Serangan penuh mutan setingkat kereta perang putih hanya meninggalkan goresan dalam di pintu, tetapi tidak menghancurkannya. Ini menunjukkan betapa kuatnya pintu yang digunakan untuk menyegel iblis itu. Melihat hal itu, orang asing yang tinggi itu mundur beberapa langkah, tampak mempertimbangkan beberapa kata, lalu meninggalkan tempat itu. Zhang Yi dapat dengan jelas merasakan kekuatan serangannya, yang tidak kalah dari serangan kekuatan penuhnya. Kekuatan orang ini jelas tidak kalah dengannya. Zhang Yi memikirkannya cukup lama, tetapi dia tidak percaya bahwa ada seorang guru seperti itu di negeri Huasu. Jika benar-benar ada, dia pasti belum pernah melihatnya. Namun, pihak lain menyerang gerbang kerajaan iblis, yang membuktikan bahwa ia tidak mampu membukanya dengan kekuatannya sendiri. Jadi, Zhang Yi tidak berbeda dengan yang lainnya. Zhang Yi menunggu lama. Ia ingin melihat apakah pria berbaju zirah emas itu akan mengambil langkah selanjutnya. Benar saja, tak lama kemudian lelaki aneh berbaju besi emas itu pun tiba di depan gerbang. Akan tetapi, dia hanya mengulurkan tangannya, merasakan bekas pedang yang ditinggalkan orang asing jangkung itu, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Zhang Yi baru menyadari saat ini bahwa jika dia ingin memasuki kerajaan iblis, kekuatannya sendiri tidaklah cukup. Itu adalah area yang sangat istimewa yang tampaknya mampu menekan kekuatan supernatural, dan bahkan kekuatan spasial Zhang Yi tidak dapat menembusnya. Kalau begitu, hanya ada satu cara untuk memasuki kerajaan iblis, yaitu mengikuti keluarga Pajji setelah majelis Dharma Chuan Zhao. Tapi siapakah orang-orang ini? Awan suram menyelimuti hati Zhang Yi. Melihat seluruh dunia saat ini, kelima Ipsilon adalah kumpulan orang-orang luar biasa tingkat atas yang luar biasa. Terakhir kali ada begitu banyak wanita Ipsilon adalah di Shengjing. Namun, jelas bahwa orang-orang ini bukanlah kenalan lama. Saat mereka bertarung melawan master pemakaman dan mutan bersayap emas, mereka semua menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Meskipun mereka berusaha menyembunyikan kemampuan mereka tak kuasa menahan diri terlalu keras dalam situasi tersebut. Zhang Yi dapat yakin akan satu hal, dia tidak pernah berhubungan dengan orang-orang ini. Kemampuan orang-orang luar biasa sangatlah nyata dan tidak begitu tersembunyi. Situasi di sini terlalu rumit. Pemimpin pemakaman kuil Sang Jia tampaknya tahu kita akan datang dan sengaja menyusun rencana di sini,
memanfaatkan kita untuk membuka segel kerajaan iblis. Apakah keluarga Pudge terlibat dalam hal ini? Sekilas tatapan mata Zhang Yi tajam. Dia bahkan curiga bahwa dia dan Ipsilon misterius lainnya ditipu untuk datang ke sini oleh wilayah barat daya. Di permukaan, mereka berpura-pura bertarung satu sama lain, tetapi sebenarnya menggunakan ini sebagai alasan untuk memikat banyak master agar datang. Namun tak lama kemudian, Zhang Yi menepis anggapan itu dalam benaknya. Jika wilayah barat daya adalah blok yang solid, mereka akan memiliki cukup kemampuan untuk mengundang orang asing dari berbagai wilayah negara Huasu untuk datang dan membantu. Lagi pula, dengan wilayah yang bersatu dan Ipsilon yang memimpin, yang memiliki kekuatan bertonton dan dapat mencapai level kereta hitam 20.000 poin. Tidak ada seorang pun yang berani mengingini harta kerajaan iblis mereka. Tidak perlu berputar-putar untuk bertindak. Zhang Yi menggosok alisnya. Pertanyaan ini agak rumit. Pikirannya kacau dan ia tidak bisa memahaminya dengan jelas untuk sementara waktu. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke Tang dan mendiskusikannya dengan Yang Xin untuk melihat saran apa yang bisa dia berikan. Adapun gerbang kerajaan iblis, tidak ada seorang pun yang bisa masuk sekarang. Jadi mari kita tunggu dan lihat. Masih ada 1 minggu tersisa sebelum sidang Dharma Chuan Zhao, yang merupakan waktu yang cukup bagi mereka untuk melakukan banyak hal. Setelah menyelesaikan pikirannya, Zhang Yi berbalik, menggunakan sistem cerdas untuk menentukan posisinya, membuka pintu sekunder dan keluar dari gunung salju besar. Di sisi lain, Liang Yu dan Mu Yan sedang menyelidiki seluruh wilayah keluarga Pudge. Mereka membenci perbuatan jahat keluarga Pudge, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah saat ini. Namun pada saat ini, salah satu kubu Pudge diserang oleh pemberontak. Liang Yu dan Mu Yan saling berpandangan dan segera memutuskan untuk pergi dan melihat. Para pemberontak adalah pasukan sipil di wilayah barat daya, dan disebut sebagai sumber kekacauan di dataran tinggi bersalju oleh 4 pasukan kepala suku utama. Namun, pada saat ini, melihat apa yang dilakukan keluarga Pudge, Liang Yu dan Mu Yan mulai berpikir tentang arti keberadaan para pemberontak itu. Barangkali, hanya perlawanan terhadap 4 kepala suku besar dan biara Sangjia yang dapat mewakili keadilan. Keadilan, ini masih perlu diberi tanda kutip. Sebelum kontak, tidak ada yang bisa membedakan apakah mereka baik atau buruk. Oleh karena itu, Liang Yu dan Mu Yan segera melewati pintu, siap untuk memata-matai secara diam-diam. Ini adalah kamp tempat para budak tinggal, dan ada tentara swasta yang menjaga area di sekitarnya. Namun, pada malam hari, tidak banyak prajurit yang berpatroli, hanya beberapa orang yang berjalan-jalan sambil membawa senjata. Di dataran tinggi bersalju, para prajurit tidak khawatir para budak akan melarikan diri. Sebab jika mereka pergi dari sini, mereka tidak punya tempat tujuan. Meskipun kami hidup seperti babi dan anjing di sini dan berisiko dijadikan korban, kapan saja, setidaknya kami dapat hidup sedikit lebih lama. Namun tanpa perlindungan keempat kepala suku, tidak seorang pun dari mereka yang dapat bertahan hidup sehari pun. Ibarat kawanan domba yang dipelihara oleh seorang petani, pemiliknya terkadang menyembelih beberapa domba, tetapi kebanyakan masih hidup. Siapapun dapat membunuh domba di peternakan yang tersisa. Bahkan pemimpin pengawal pribadi pernah membuat lelucon tentang hal itu. Tak perlu menggunakan rantai untuk menahan para budak ini. Mereka hanya perlu menggambar lingkaran di atas salju dengan tongkat, dan mereka akan tetap di dalam dengan patuh dan tak akan pernah berani keluar. Mereka tidak menganggapnya sebagai kandang, melainkan sebagai perlindungan bagi mereka. Tetapi yang paling membuat frustrasi adalah, dalam arti tertentu, ini adalah kebenaran. Perkemahan budak keluarga Pudge. Api membubung tinggi ke angkasa, dan di tengah malam yang luas, cahaya biru redup berkelap-kelip di luar perkemahan bagai kobaran api yang berkobar-kobar. Lolongan serigala yang keras pun terdengar,
Dan teriakan sang pemimpin serigala memicu lolongan kawanan serigala lainnya. Seorang wanita dengan kepang panjang dan cambuk panjang di tangannya menunggangi serigala putih besar dan menyerbu ke perkemahan terlebih dahulu. Di belakangnya ada ratusan serigala liar yang berkeliaran di dataran tinggi bersalju. Ada lebih dari 30 prajurit kuat di punggung serigala. Mereka adalah pasukan perlawanan di dataran tinggi bersalju yang tidak mematuhi kuil Sangki dan 4 keluarga besar. Serangan para pemberontak sangat tiba-tiba. Kekuatan keempat keluarga besar sangat kuat, dan para pemberontak kesulitan untuk bertahan hidup setiap hari. Biasanya, keempat keluarga besar akan mencoba segala cara yang mungkin untuk memburu para pemberontak. Dan serangan balik pemberontak hanya dapat dilakukan dengan terlibat dalam perang pengepungan terhadap pasukan keluarga yang tersebar. Namun malam ini, mereka memilih menyerang keluarga Pudge. Serangan mendadak para pemberontak membuat prajurit keluarga Pudge lengah dan membuat mereka lengah. Tak lama kemudian, sebagian besar area camp terbakar, dengan api yang membumbung tinggi ke langit. Para budak ketakutan dan berlarian keluar, berteriak putus asa seperti domba, atau berkerumun bersama. Wanita terkemuka mengayunkan cambuk di tangannya, dan dengan mudah menghancurkan sebuah rumah. Tanpa henti, ia merobohkan tembok-tembok di sekitarnya dan berteriak kepada semua orang. "Keluar dari sini! Kau bebas! Kalian bukan budak siapapun, dan kalian bukan makanan pemimpin. Angkat senjata dan rebut makanan serta rumah hangat milik kalian." Para budak itu gemetar, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata penyemangat yang sederhana dan jelas ini, banyak di antara mereka yang matanya berbinar. Bukankah mereka budak? Makanan yang menjadi milik mereka dan sebuah rumah? Ya, mereka tidak dilahirkan sebagai budak. Sebelum kiamat, mereka semua memiliki masa depan yang cerah. Badai salju yang hampir menghancurkan dunia itulah yang menghancurkan rumah mereka dan merampas hak mereka sebagai manusia. Sekarang mereka hanya menjadi ternak para kepala suku. Bekerja untuk mereka, berikan mereka hiburan, dan bahkan jadilah makanan mereka. Perlahan-lahan, beberapa orang goyah dan berdiri. Tembok di sekelilingnya telah dirobohkan oleh para pemberontak, dan mereka dapat pergi. Tapi kemana kami bisa pergi jika kami pergi dari sini? Semua makanan telah disita oleh prajurit pribadi kepala suku. Jika mereka pergi dari sini, mereka akan segera mati kedinginan karena kelaparan. Suara para pemberontak kembali terngiang di telingaku. Hancurkan setan-setan yang memakan manusia tanpa meninggalkan tulang. Makanan ini milik kita, dan rumah ini milik kita juga. Hanya dengan membunuh mereka semua kita bisa bertahan hidup. Demi diri kita sendiri dan keluarga kita, angkat senjata dan lawan mereka. Yang berani adalah kaum minoritas. Namun yang berani akan selalu bertahan. Terutama ketika ada panutan di depanmu, lebih mudah untuk menginspirasi semangat juang orang lain. Para prajurit yang tergesa-gesa maju menyongsong musuh itu dibunuh bagai orang yang sedang memotong melon dan sayur oleh para pemberontak yang menyerbu menyongsong musuh. Pemimpin wanita yang heroik itu mengayunkan cambuk panjang di tangannya, dan dengan satu cambukan, dia langsung dapat memotong beberapa prajurit menjadi 2 bagian, termasuk senjata mereka. Para pemberontak yang mengikutinya sama ganasnya dengan serigala dan harimau. Belum lagi ada sejumlah besar serigala yang terkendali, yang juga menyerang prajurit pribadi Pudge. Aku tidak ingin menjadi babi atau anjing lagi. Seorang budak muda mengambil pistol dari genangan darah, meraung marah, lalu mengarahkan pistolnya ke arah prajurit yang tidak jauh darinya. Para prajurit itu tidak pernah menyangka bahwa para budak akan berani melawan. Keterampilan menembak para budak ringan sangat buruk, tetapi dengan senapan mesin ringan pada jarak dekat, selama Anda tahu cara menarik pelatuknya, apapun bisa dilakukan. Beberapa prajurit dipukuli hingga hancur di tempat, dan ketika mereka meninggal, wajah mereka penuh ketakutan dan ketidakpercayaan.
Mereka tampaknya lupa bahwa kedua orang ini, yang mereka perbudak seperti babi dan anjing, adalah manusia. Aku manusia biasa seperti mereka. Seiring berjalannya waktu, manusia akan terpengaruh oleh lingkungan dan menjadi mati rasa. Manusia tidak akan menjadi manusia lagi, dan babi serta anjing tidak akan menjadi babi serta anjing lagi. Hanya pada saat kematianlah ketakutan benar-benar ada. Liang Yu dan Mu Yan datang ke sini dengan sangat cepat dengan bergerak menembus bayangan. Mereka menyaksikan apa yang dilakukan tentara perlawanan dari jauh, yang membuat hati Liang Yu terbakar. Benar saja, bahkan dalam kegelapan, masih ada cahaya yang sulit disembunyikan. Namun, Mu Yan justru menyiramkan air dingin kepadanya, dengan berkata, cahaya belum tentu menang atas kegelapan, dan kenyataan tidak seperti novel ideal. Nona Liang, tolong jangan impulsif. Apa yang terjadi di sini tidak ada hubungannya dengan kita. Liang Yu menunduk. Aku tahu itu. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun. Tapi bagaimana kalau kita beritahu mereka lokasi para wanita yang di penjara itu dan minta mereka menyelamatkan mereka? Mu Yan berkata, jika kau memiliki sesuatu untuk dikatakan, orang-orang harus mendengarkanmu. Memang, saat ini, Liang Yu tiba-tiba muncul dan berkata bahwa dia akan memberikan informasi kepada orang-orang. Bagaimana mungkin mereka begitu mudah mempercayainya? Mungkin mereka mengira mereka adalah anggota keluarga Pudge dan sengaja membawa mereka ke sana untuk menipu mereka. Liang Yu merasa sedikit cemas. Dia benar-benar khawatir terhadap wanita-wanita malang itu dan tidak ingin melihat mereka menderita lebih lama lagi. Namun saat ini, kita tidak bisa muncul begitu saja. Kita harus menunggu kesempatannya. Kedatangan para pemberontak menyebabkan kekacauan di kamp. Para prajurit yang menjaga kamp terkejut dan terbunuh, lalu mereka pun terlibat dalam kekacauan. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah markas keluarga Paji, dan pergerakan di sini segera membuat Paji Gesang khawatir. Setelah mendengar ini, Paji Gesang dengan tenang bertanya, apakah condor gunung salju telah tiba? Kepala pelayan, Lebu, melaporkan, tidak, orang yang datang tampaknya adalah gadis gembala Zuoma. Paji Gesang berkata dengan tenang, biarkan Kyongda memimpin rakyat menyeberangi sungai. Mereka yang harus ditangkap, dan mereka yang harus dibunuh. Lebu menerima perintah itu dan mundur selangkah demi selangkah. Tak lama kemudian, para elit sejati dari keluarga Pudge disingkirkan. Sekelompok 20 kereta perang melaju meninggalkan halaman rumah Pudge dan langsung menuju ke kamp Buddha. Meskipun jumlah orangnya tidak banyak, perlengkapan di kereta perang itu sangat canggih. Setiap tank dilengkapi dengan senapan mesin berat, dan yang paling penting adalah lebih dari 100 prajurit di kendaraan itu semuanya mutan. Dan pria yang memimpin tim tersebut adalah salah satu petarung paling terampil di keluarga Pudge, Kyongda. Pasukan tank menyerbu ke daerah yang bergejolak. Kyongda, seorang pria berkulit gelap, hanya melirik ke arah kamp yang kacau dan melihat serigala-serigala liar yang tak terhitung jumlahnya berlarian dengan liar di dalam kamp. Menggerogoti daging dan darah para prajurit. Bunuh! Dia memerintah dengan dingin. Penembak senapan mesin di tank menarik pelatuk tanpa ragu-ragu. Api biru menyembur dari moncong senjata mereka. Mereka berkoordinasi dengan sangat baik, menggunakan jaringan senjata dari berbagai arah, untuk mengepung sebagian besar pintu masuk dan keluar kamp. Peluru itu membelah udara, menimbulkan suara yang keras, lalu peluru itu melesat masuk ke dalam daging, mencabik-cabik daging dan darah hingga berkeping-keping, dengan suara, paf, paf, paf. Bagi mutan tingkat tinggi, terutama mutan tipe tempur, senjata hanyalah seperti mainan. Hampir hanya prajurit biasa yang menggunakan senjata ini sebagai alat tempur utama mereka. Bahkan Zhang Yi menggunakan senjata api sebagai media untuk melepaskan kekuatan supranaturalnya untuk membunuh musuh. Namun faktanya,
Bagi sebagian besar orang biasa di dunia ini, dan bahkan mutan tingkat rendah, daya mematikan senjata termal masih sangat mengerikan. Kyongda memimpin unit tank elit dan langsung tiba di kamp penyerangan pemberontak. Lalu, mereka mulai melepaskan tembakan tanpa ampun ke seluruh perkemahan. Peluru itu berubah menjadi bertonton hujan api terkonsentrasi di langit malam, menembak tanpa ampun ke arah seluruh kamp Buddha. Serigala liar yang dikendalikan oleh para pemberontak, para budak di kamp, dan bahkan beberapa prajurit dicabik-cabik oleh senapan mesin berat yang kuat, dan daging dan darah beterbangan di mana-mana seperti sobekan kain. Melihat serangan yang kejam dan tanpa ragu-ragu ini, mata Liang Yu melebar dan tanpa sadar dia mengepalkan tinjunya. Mereka sangat kejam. Mu Yan berkata dengan tenang, mesin pembunuh sejati harus seperti ini, tanpa emosi, agar bisa menjadi prajurit terbaik di dunia yang kejam ini. Mu Yan benar. Di mata para prajurit elit ini, semua orang di kamp sudah mati. Selama mereka dapat menyingkirkan pemberontak yang paling merepotkan, tidak masalah jika lebih banyak orang mati. Faktanya, manusia juga merupakan makhluk dengan kemampuan reproduksi yang kuat. Sekeras apapun lingkungannya, akan selalu ada bagian dari diri mereka yang bertahan hidup. Dan jika mereka diberi lingkungan yang bebas, mereka akan bereproduksi tanpa kendali. Para pemberontak tampaknya tidak menyangka para prajurit ini begitu kejam. Namun sekarang mereka sudah ada di sini, mereka siap bertarung. Wanita yang menunggangi serigala itu mengayunkan cambuk panjang di tangannya, meletakkan jari-jarinya ke mulut dan meniup peluit keras. Para serigala segera mengikuti jejaknya dan menyerbu ke arah kereta perang sambil mengaum. Para pemberontak tidak melarikan diri, karena mereka tahu bahwa jika mereka melarikan diri, semua orang yang diselamatkan dengan susah payah di kamp hari ini akan mati. Lari! Lari ke selatan, cepat! Seseorang akan membawamu ke tanah kebebasan. Para pejuang pemberontak berteriak kepada para budak yang ketakutan. Kebanyakan budak itu berkerumun bersama-sama, membenamkan kepala mereka dalam-dalam di jaket katun mereka yang compang-camping, dan menutup telinga mereka, tidak berani mendengarkan teriakan mereka. Tampaknya jika mereka tidak dapat melihat dan mendengar apapun, semua ini akan berlalu. Mereka masih bisa menyediakan tenaga kerja untuk kepala suku setiap hari dan menjalani kehidupan yang sederhana. Namun, beberapa orang juga tahu bahwa bertahan pasti berarti kematian. Jelas dari tindakan para prajurit kereta perang bahwa mereka tidak peduli dengan nyawa para budak ini. Oleh karena itu, beberapa orang, di bawah bimbingan tentara perlawanan, mulai berlari mati-matian menuju kejauhan. Pupil mata Zuoma perlahan berubah menjadi biru dingin, dan tubuhnya mulai berubah secara nyata. Rambut putih tumbuh di sekujur tubuhnya, dan tinggi badannya hampir 2 kali lipat. Otot-otot di lengan, kaki, pinggang, dan perutnya menjadi kuat dan menggembung. Dia berubah menjadi manusia serigala putih, tetapi tangannya masih mencengkeram cambuk panjang itu erat-erat. Menghadapi hujan peluru, dia mengayunkan cambuk panjang di tangannya. Sring! Lapisan udara yang sangat dingin menyelimuti tubuhnya, dengan cepat berubah menjadi lingkaran cincin es yang pecah, dan cambuk panjang di tangannya juga tertutup lapisan es yang tajam. Menghadapi hujan peluru, dia mengayunkan cambuk panjang di tangannya dengan keras, dan tak lama kemudian cambuk panjang itu terus memanjang hingga puluhan meter panjangnya, lalu berputar-putar, membentuk dinding es dan salju yang tidak bisa ditembus di depannya. Peluru dari senapan mesin berat tidak dapat menembus dinding es yang pecah ini. Pemimpin prajurit Kyongda duduk di kereta dengan pipa di mulutnya, menyipitkan matanya dan menatap lautan api di luar. Perang, api, dan tangisan kematian manusia, pemandangan seperti itu membuatnya tak terkendalikan kegembiraannya. Saat dia melihat Zuoma berdiri di depannya, mata Kyongda memancarkan cahaya yang sangat panas dan haus darah. Perwira senior pasukan perlawanan, aku menangkapmu hari ini, dan ini masalah besar. Bahkan jika aku tak bisa hidup, aku bisa mati.
Di dataran tinggi bersalju, senjata yang dikendalikan oleh 4 keluarga kepala suku utama bahkan tidak secanggih yang ada di wilayah Jiangnan. Mereka bahkan kurang memenuhi syarat untuk memobilisasi Love Death. Oleh karena itu, ketika menghadapi mutan tingkat tinggi, satu-satunya cara menghadapinya adalah dengan mengirimkan mutan tingkat tinggi. Kyongda dengan tenang mendorong pintu mobil dan berjalan menuju Zuoma dengan tubuhnya yang kekar. Keduanya telah saling melihat, dan ada kebencian dan haus darah di mata mereka. Mereka tahu bahwa mereka adalah saingan satu sama lain. Mata Zuoma dingin dan ekspresinya agak serius. Kyongda sangat menyadari kekuatannya. Di keluarga Pudge, dia adalah salah satu dari 3 petarung teratas, dengan indeks kemampuan 9.700 poin. Biasanya, lawan selevel ini akan dihadapi oleh adiknya, Bam. Namun hari ini, Bam memimpin tim untuk menyergap para biksu kuil Sangki, tetapi tidak pernah kembali. Sebagai upaya terakhir, dia harus memimpin tim. Dar! Dar! Kyongda tersenyum cerah. Gigi-giginya yang putih bersih tampak mencolok di malam hari. Dia memukulkan tinjunya, sehingga menimbulkan suara seperti memukul karung pasir. Dan setiap kali dia melangkah maju, asap hitam tebal keluar dari tubuhnya. Sesaat kemudian, asap hitam menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika ia keluar dari asap, penampilannya berubah drastis. Tingginya hampir 1 meter, dengan kulit hitam seperti logam di sekujur tubuhnya. Tetapi ia memiliki rambut merah menyala dan sepasang mata besar dengan alis terangkat. Jonda, panglima tertinggi pasukan pribadi keluarga Pudge, adalah mutan yang diperkuat dengan nama sandi kemampuan Angry King Kong. Hai! Wajahnya dipenuhi amarah, tetapi senyum liar muncul di sudut mulutnya. Ia menghentakkan kakinya ke tanah dan langsung menyerbu Zuoma. Badai dahsyat langsung muncul di tempat itu. Untuk mengulur waktu bagi para budak yang melarikan diri, Zuoma meraung dan menyerbu ke depan. Para pemimpin kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran, dan anak buah mereka segera meninggalkan medan perang dan mulai mencari lawan untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Liang Yu dan Mu Yan bersembunyi dalam kegelapan dan melihat semuanya dengan jelas. Mu Yan harus mengawasi Liang Yu setiap saat untuk mencegahnya keluar dari ruang bayangan, untuk membantu para pemberontak di saat yang mendesak. Mu Yan merasa bahwa Liang Yu mungkin melakukan hal seperti itu. Untungnya, Liang Yu bukan lagi gadis sembrono seperti dulu. Ia bisa memikirkan situasi dengan lebih matang. Tetapi situasi saat ini tidak memberi harapan bagi para pemberontak. Dilihat dari hasil penyerbuan, mereka memang menyebabkan kerusakan besar pada kamp budak keluarga Pudge. Tetapi jika mereka datang untuk menyelamatkan orang, mereka akan menambah beban besar bagi diri mereka sendiri. Terutama pertempuran antara Zuoma dan Kyongda penuh bahaya. Liang Yu dan Mu Yan memfokuskan perhatian mereka pada Zuoma dan Kyongda. Populasi wilayah barat daya tidak besar, dan jumlah mutan tingkat tinggi bahkan lebih kecil. Jika bukan karena sekte keagamaan misterius itu, akan dipertanyakan apakah Ipsilon bisa lahir di sini. Oleh karena itu, mutan setingkat kapten seperti Zuoma dan Kyongda sudah sangat kuat. Tetapi jelas bahwa kekuatan Zuoma tidak sebaik Kyongda. Ukuran tubuhnya hanya setengah dari Kyongda, dan dia hampir dihancurkan oleh Kyongda dalam hal kekuatan. Lengan Kyongda bagaikan 2 vajra raksasa, membombardir tubuh Zuoma dengan hebat, bagaikan pemancangan tiang pancang tanpa henti sedetik pun. Meskipun Zuoma lebih kecil dari Kyongda, kecepatan reaksinya tidak lebih unggul. Setelah pertarungan singkat, beberapa upayanya untuk melakukan serangan balik dipatahkan dengan kejam oleh Kyongda. Yang terjadi selanjutnya adalah serangan yang bahkan lebih dahsyat. Bom! 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 Deru yang terus-menerus itu bagaikan kekuatan tembakan satuan artileri yang menghujani kamp. Tinju Kyongda lebih mengerikan daripada bola meriam. Dia tidak peduli dengan nyawa orang-orang di sekitarnya.
dan hanya ingin menghajar manusia serigala betina di depannya hingga babak belur. Akibat langsung dari pertempuran tersebut adalah tewasnya semua orang yang dilewatinya, bahkan ada yang tubuhnya nyaris tak bernyawa. Kekuatan pukulan Kyongda saja dapat dengan mudah menjatuhkan puluhan budak. Zuoma memegang cambuk panjang dan menggunakan metode transformasi kekuatan untuk menahan serangan ganas Kyongda dengan susah payah. Akan tetapi, daya yang dihilangkan itu mau tidak mau akan dipindahkan ke tempat lain. Ada orang di mana-mana, dan jumlah orang yang terbunuh dalam pertempuran antara keduanya segera mencapai ratusan. Zuoma menggertakkan giginya. Mereka datang ke sini untuk menyelamatkan orang-orang, tetapi sekarang orang-orang ini malah terseret ke dalam pertempuran dan mati. Ia merasa tak berdaya. Namun pertempuran telah dimulai, dan dia tidak akan berkecil hati karena kematian orang-orang ini. Dia seorang pejuang, dan pejuang tidak mengenal laki-laki atau perempuan, hanya yang hidup dan yang mati. Siapa yang berhati lembut pasti akan mati. Mata para budak yang ketakutan itu hampir keluar dari kepala mereka, dan mereka menangis memanggil orang tua mereka karena ketakutan. Beberapa pengikut sekte Ton berlutut di tanah sambil menahan sakit sambil menggenggam tangan mereka. Oh Buddha, tolong hukumlah iblis-iblis keji ini. Kedatangan merekalah yang telah membawa bencana bagi kita. Mereka semua adalah roh jahat yang mencelakai manusia. Banyak budak yang ketakutan dan menatap pemberontak dengan kebencian di mata mereka. Jika kau tidak datang, setidaknya kami masih hidup dan hidup seperti babi dan anjing. Tetapi jika kau datang, kami akan langsung mati. Mengapa kita dilarang menjadi babi dan anjing? Penderitaan yang kita alami sekarang hanyalah demi kenikmatan di kehidupan selanjutnya. Kalian mengganggu praktik kami. Namun kini, tak seorang pun, baik prajurit keluarga Pudge maupun para pemberontak, peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Siapapun yang menang, dia benar. Jika prajurit biasa menang, mereka akan dipukuli, dan selama mereka cukup beruntung untuk tidak mati, mereka akan terus diperlakukan seperti babi dan anjing, menunggu kematian mereka suatu hari nanti. Jika pemberontak menang dan membawa mereka pergi, mereka akan dengan senang hati berlutut dan menyebut mereka Rasul Tuhan. Liang Yu melihat pertempuran di depannya dan menilai berdasarkan pengalamannya bahwa indeks kekuatan tempur komprehensif Zuoma, yaitu indeks kemampuan mutan tipe tempur, paling banyak 9.500 poin. Bahkan beberapa bulan yang lalu, ketika indeks kemampuan Liang Yu hanya 9.500 poin, dia masih memiliki kesempatan untuk membunuhnya secara instan dari jarak dekat. Keterampilannya terlalu buruk, dan dia hanya memiliki kekuatan kasar dan kekuatan supernatural yang kuat. Teruslah bertarung dengan Kyongda, dia pasti akan tumbang dalam waktu tidak lebih dari 5 menit. Liang Yu tidak ingin para pemberontak gagal. Ia sudah yakin bahwa para pemberontak adalah orang baik. Selain itu, ia juga berharap perlawanan itu dapat menyelamatkan para wanita malang di penjara bawah tanah. Liang Yu menggigit bibirnya dan akhirnya membuat keputusan. Aku harus pergi membantu mereka. Mu Yan menatap Liang Yu tanpa ekspresi di wajahnya. Apa kau tidak takut identitasmu terbongkar? Ini mungkin akan memengaruhi rencana Zhang Yi. Liang Yu berkata, jangan khawatir. Aku mahir dalam lebih dari 3.000 seni bela diri, termasuk teknik tongkat tantra, tinju, dan tendangan. Mereka tidak akan mengenaliku. Lagi pula, mutan yang disempurnakan adalah yang paling sulit dibedakan. Tapi Mu Yan, kau harus membantuku kali ini. Kita harus menemukan cara agar para pemberontak itu menyelamatkan para wanita malang itu. Saat dia menyebutkan hal ini, Mu Yan terdiam. Aku yakin tidak ada wanita yang sanggup melihat penderitaan wanita-wanita itu. Jika mereka berdua tidak memanfaatkan kesempatan ini hari ini, mungkin tidak akan ada kesempatan berikutnya. Mu Yan berpikir lama sebelum mengangguk perlahan. Kamu harus menyembunyikan identitasmu. Aku akan membawa mereka untuk menyelamatkan orang-orang.
Pertama-tama, aku ingin memperjelas, aku tidak akan melakukan apapun. Jadi, bahkan jika identitasmu terbongkar, itu urusanmu sendiri. Liang Yu tersenyum tipis, baiklah. Di sisi lain, Zuoma terpaksa bertarung 1 lawan 1 dengan Kyongda, dan sejak awal dia sudah dalam situasi kalah telak. Baik dalam hal pengalaman tempur maupun indeks kemampuan, ada kesenjangan besar antara dia dan panglima tertinggi pasukan pribadi keluarga Pudge. Dia hanya bisa mengandalkan kelincahan orc untuk menghindar dengan susah payah. Tetapi jika dia terus seperti ini, dia tahu bahwa kekalahannya hanyalah masalah waktu saja. Hati Zuoma mulai terasa dingin. Rekan-rekan setimnya tak berdaya dan tak punya kesempatan untuk membantunya pergi. Dia tahu lebih baik daripada siapapun, konsekuensi mengerikan apa yang akan terjadi jika dia jatuh ke tangan orang-orang ini. Jika demikian, dia tidak punya pilihan selain bunuh diri. Namun, tepat saat Zuoma putus asa, suara wanita yang dingin tiba-tiba keluar dari headphone-nya. Aku bisa membantumu menghadapi orang ini. Seragam tempur yang dikenakan Zuoma dirampas dari prajurit pribadi Tusi, dan kemudian dimodifikasi dengan beberapa sistem cerdas. Peralatan ini cukup tua dan sistem pintarnya hanya memiliki fungsi dasar. Oleh karena itu, peralatan canggih pada Liang Yu dapat dengan mudah meretas seragam tempurnya dan berkomunikasi dengannya secara langsung. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Zuoma pada awalnya, tetapi situasi saat itu tidak memberinya waktu untuk memikirkannya. Dia berguling ke samping dan dengan canggung menghindari pukulan Kyongda. Dar! Area es yang luas di bawahnya langsung hancur, dan salju keras dalam jarak beberapa kilometer retak menjadi bekas-bekas seperti jaring laba-laba. Siapa kau? Zuoma bertanya sambil terengah-engah. Saat ini, ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan situasi. Suara Liang Yu berlanjut, aku akan membantumu menghadapi orang ini. Dan ada 1 halaman 3 langkah ke arah timur laut dari sini, tempat lebih dari selusin wanita di penjara di bawah tanah. Aku ingin kau menyelamatkan mereka. Jika kau setuju, aku akan segera membantumu. Zuoma terkejut mendengar ini. Ia berkata dengan gembira, tahukah kau di mana mereka? Kami datang ke sini untuk mencari mereka. Di antara mereka ada saudara-saudariku. Aku setuju dengan syaratmu. Liang Yu menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan mengulurkan tangan untuk meletakkan topengnya. Baiklah, aku mulai. Melihat Zuoma hendak pingsan, senyum di wajah Kyongda menjadi semakin kejam. Ekspresi marah sang Raja Kong yang murka, ditambah dengan tawa liar di sudut mulutnya, penuh dengan perasaan jahat, yang membuat orang merasa kedinginan saat pertama melihatnya. Namun tiba-tiba Kyongda mengangkat tinjunya namun tidak menyerang ke bawah, karena dia merasakan sepasang mata tertuju padanya. Mutan selevelnya sangat sensitif terhadap segala hal di sekelilingnya. Terutama ketika seorang master muncul tanpa menyembunyikan auranya. Itu seperti nyala api yang muncul di sekitar auranya, yang tidak dapat diabaikan. Kyongda menoleh dengan bingung, namun tak jauh dari situ terlihat seorang wanita berseragam tempur, sedang memegang palu penakluk setan di tangan kanannya, menatapnya dalam diam. Bala bantuan? Kyongda bergumam pada dirinya sendiri, tetapi matanya tampak lebih bersemangat. Akan tetapi, dia tidak menatap Liang Yu lagi, melainkan menoleh dan meninju Zuoma di depannya dengan keras. Bunuh wanita di depanmu dulu. Zuoma menghindar ke samping dengan panik, tetapi terkena gelombang udara dan terlempar mundur, hampir kehilangan keseimbangan di salju. Sebuah suara terdengar di telinganya. Jangan melawan. Zuoma secara tidak sadar mengendurkan perlawanannya, dan kemudian seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam bayangan gelap di tanah. Sebelum Kyongda sempat bereaksi, Liang Yu menyerbu ke belakangnya dengan serangan kuat. Dar! Kedua mutan kuat itu bertarung bersama. Liang Yu lebih kuat dari Kyongda, terutama dalam hal teknik,
dia jauh lebih unggul darinya. Tapi tujuan Liang Yu kali ini hanya untuk menahan musuh. Kalau tidak, jika dia benar-benar membunuh pemimpin pasukan pribadi keluarga Pudge, situasinya akan semakin buruk. Terlebih lagi, untuk menyembunyikan identitasnya, dia juga harus sengaja menyembunyikan kekuatannya. Namun meski begitu, Kyongda merasa ketakutan setelah bertarung dengannya beberapa kali. Di seluruh dataran tinggi bersalju itu, hanya ada segelintir mutan yang sangat kuat dan dia dapat menyebutkan nama mereka semua. Sama sekali tidak ada seorang pun di antara orang-orang itu yang memiliki keterampilan yang sama dengan orang di depan kita. Akan tetapi, lawannya jelas-jelas menggunakan tinju, tendangan, dan palu penakluk setan tantra, yang membuatnya sangat curiga terhadap kekuatan mana yang menjadi guru tersembunyi ini. Siapa kau? Dan mengapa kau membantu para pemberontak itu? Mungkinkah kau anggota pasukan pemberontak? Kyongda berkata keras sambil tertawa liar di wajahnya. Liang Yu tidak menjawab sepatah kata pun, tetapi dengan cepat mengayunkan palu penakluk iblis di tangannya untuk menangkis pukulan gila Kyongda. Terlalu lemah. Liang Yu berpikir dalam hati. Di matanya, Kyongda sangat lemah, hanya memiliki kekuatan kasar tetapi keterampilan yang buruk. Akan tetapi, jika menilik seluruh kerajaan Huasu, hanya sedikit orang yang keterampilannya dapat dibandingkan dengannya. Pada era ini, perkelahian sudah mulai menurun dan lebih menjadi bentuk pertunjukan. Kyongda dianggap sebagai master di mata orang biasa dan pandai bertarung, tetapi ia sama sekali tidak ada bandingannya dengan Liang Yu, yang telah berlatih bela diri sejak berusia 3 tahun. Betapapun ganasnya serangan Kyongda, kekuatan pukulannya telah menghancurkan perkemahan Buddha itu hingga menjadi reruntuhan. Tetapi tinjunya tidak dapat mengenai Liang Yu, dan pukulannya hanya mengenai benda-benda mati. Kelihatannya menakutkan, tetapi sebenarnya itu keluaran yang tidak valid. Kyongda menjadi semakin takut seiring pertarungan berlangsung, dan akhirnya keringat dingin muncul di dahinya. Sosok misterius di depannya terlalu kuat. Dia tidak melancarkan serangan yang kuat dari awal hingga akhir. Akan tetapi, setiap kali dia bergerak, dia dapat memprediksi gerakannya dengan akurat dan membuat serangannya meleset hanya dengan jentikan tangannya. Itu seperti orang dewasa yang menggoda anak yang lemah. Kau! Siapa kau? Suara Kyongda sedikit berubah. Kapan sosok sepertimu muncul di dataran tinggi bersalju? Liang Yu hanya memilih untuk tutup mulut dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kini ia sedikit panik. Agar identitasnya tidak terungkap, ia harus mengendalikan kekuatannya, terutama untuk tidak mengungkapkan beberapa keahlian bela dirinya yang unik. Dengan cara ini, Kyongda diseret ke tempat itu oleh Liang Yu. Di sisi lain, Yuyan membawa Zuoma dan anggota pasukan perlawanan lainnya ke halaman tempat para wanita di penjara. Sebagian besar prajurit swasta di sini pergi ke garis depan untuk memberikan dukungan, dan beberapa yang tersisa ditangani dengan mudah. Zuoma dan yang lainnya membuka ruang bawah tanah, dan saat bau yang sangat tidak sedap tercium, mereka menahannya dan turun ke bawah. Zuoma segera mengamati kerumunan, dan tak lama kemudian matanya terpaku pada dua wanita di tim rumput yang mengenakan cambuk panjang dan tatapannya kosong. Kemudian, Zuoma bergegas menghampiri, mematahkan jeruji baja sel, dan memeluk mereka erat-erat. Yuyan berkata kepada mereka, "Bawa orang-orangmu dan cepat pergi. Kalau kalian terlambat, orang-orang mereka mungkin akan menemukan kalian di sini." Zuoma memeluk kedua gadis itu di bawah ketiaknya dan berkata kepada Yuyan, "Terima kasih, kami akan segera pergi." Selain itu, beberapa pemberontak membawa beberapa wanita dan pergi bersama Yuyan. Muyan mengerutkan kening dan tidak banyak bicara, tetapi menggunakan bayangannya untuk membawa mereka pergi. Pada saat yang sama, dia juga mengirim sinyal ke Liang Yu, memberitahunya bahwa panggilannya telah diterima. Jangan menunda terlalu lama, atau kau akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Liang Yu merasa lega dan terus bertarung dengan Kyongda yang marah. Tidak peduli seberapa kuat Kyongda meledak,
Dia seperti perahu kecil di tengah badai, tampak goyah tetapi selalu berdiri kokoh. Setelah beberapa menit, Yuan memberikan informasinya, mengatakan bahwa semua orang telah dikirim ke tempat yang aman. Baru pada saat inilah Liang Yu memutuskan untuk pergi. Berdasarkan perjanjian, dia harus melarikan diri dari orang-orang ini terlebih dahulu, lalu bersatu kembali dengan Yuan, menggunakan kemampuan penyembunyian bayangan yang kuat untuk kembali ke halaman rumah Pudge dengan tenang. Namun, hal itu tidak semudah itu dilakukan. Qiongda dan yang lainnya pasti akan mengejar mereka tanpa henti. Memikirkan hal ini, Liang Yu mengerutkan kening dan menatap Qiongda. Meski mengenakan topeng hitam pekat, untuk pertama kalinya Qiongda merasakan bahaya yang kuat. Hah! Dia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi dan meninju Liang Yu di depannya dengan keras. Sosok Liang Yu bergerak 2 langkah seperti hantu, menghindari pukulan kuatnya. Kemudian dia mengangkat palu penakluk iblis di tangannya dan memukul Qiongda tepat di dada. Ujung palu penakluk iblis itu mengenai dada Qiongda, dan tubuhnya yang bagaikan berlian hancur berkeping-keping akibat hantaman itu. Qiongda sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya. Dengan benda setajam itu menusuk dadanya, hanya sedikit orang yang bisa bergerak bebas. Begitu Liang Yu mengulurkan tangannya dan mencabut palu penakluk iblis, Qiongda langsung berlutut di tempat. Ia hampir putus asa. Kekuatan lawan membuatnya kehilangan hasrat untuk menang. Dia pikir dia akan mati. Tetapi pada saat ini, pria misterius di depannya berbalik dan terbang ke kejauhan seperti burung. Setelah beberapa kali pasang surut, orang tersebut menghilang. Tidak lama kemudian, Liang Yu menyusul Muyan, Zuoma dan yang lainnya. Ini adalah gunung yang diselimuti salju, dan gunung yang diselimuti salju itu tinggi dan curam, dan tempat seperti ini ada di mana-mana. Setelah bersembunyi di pegunungan luas yang diselimuti salju, prajurit pribadi kepala suku tidak dapat menemukan mereka. Zuoma membawa sekelompok orang menunggangi serigala liar, menunggu kedatangan Liang Yu. Meskipun mereka memandang Liang Yu dengan rasa terima kasih, mereka masih sangat berhati-hati. Lagi pula, mereka tidak tahu siapa Ku Liang Yue. Dalam kasus ini, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa ini adalah rencana kontraspionase oleh keluarga Pudge, yang secara sengaja mencoba mencari tahu lokasi kamp pemberontak. Setelah melihat Liang Yu, Zuoma berguling dari punggung serigala dan mendatanginya. Pria kuat misterius, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Zuoma menatap Liang Yu dan berkata dengan tulus. Liang Yu menoleh ke belakangnya, dan melihat 7 atau 8 wanita yang diselamatkan di antara pasukan perlawanan. Liang Yu mengerutkan kening. Apa kau hanya menyelamatkan beberapa orang ini? Jelas ada puluhan perempuan malang yang dipenjara di sana. Bagaimana dengan mereka? Perkataan Liang Yu mengundang cibiran dari seorang pemberontak di belakangnya. Menurutmu ini apa? Apa kau cuma main rumah-rumahan? Dia menatap Liang Yu dengan mata penuh kewaspadaan. Meskipun dia diselamatkan oleh Liang Yu, dia tidak sepenuhnya mempercayai pihak lainnya. Yuan tidak berkata apa-apa, tampak sudah familiar dengan pemandangan semacam itu. Zuoma memarahi Wu dengan suara berat. Ataiki, jangan bersikap kasar kepada dermawan kami. Pria bernama Ataki tidak meneruskan ucapannya, namun dia tetap menatap Liang Yu dan Yuan dengan waspada. Zuoma menjelaskan kepada Liang Yu dan yang lainnya. Mohon maafkan kami atas kesalahan kami, tetapi dalam 2 tahun terakhir, 4 kepala suku besar, para biksu, dan prajurit biara Sangjia telah menggunakan terlalu banyak cara untuk menghadapi kami. Ini termasuk mengirim orang untuk berpura-pura mendukung kami, menyusup ke dalam barisan kami, lalu mengepung dan menekan kami. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zuoma, Liang Yu mengerti mengapa mereka begitu waspada terhadapnya. Namun dia bisa memahaminya. Liang Yu hanya berkata dengan enteng, "Aku mengerti,
Tapi aku membantumu hanya karena aku berharap kau bisa menghadapi wanita-wanita malang itu. Bisakah kau memberiku penjelasan? Zuoma menatap Liang Yu dan menjelaskan. Karena kita tidak memiliki kondisi untuk mengurus begitu banyak orang. Liang Yu mengangkat alisnya. Makanannya tidak cukup. Zuoma mengangguk. Begitulah yang terjadi. Tak lama setelah badai salju melanda dataran tinggi bersalju, 4 keluarga kepala suku besar dan biara Sangjia menyita semua perbekalan kami. Kehidupan kami para pemberontak mungkin tidak jauh lebih baik daripada orang-orang yang diperbudak itu. Dia menoleh ke belakang pada wanita-wanita yang telah diselamatkan. Mereka yang kami selamatkan adalah saudara dan saudari kami. Sedangkan untuk 1.000 orang sisanya, jika mereka semua dipulangkan, kami tidak akan mampu mendukung mereka dengan sumber daya kami. Pada saat ini, Yuan di samping berbicara dengan acuh tak acuh. Kalau kau nggak bisa ngasih makan banyak orang, kenapa kau malah menyerbu camp? Kau sudah menyelamatkan banyak orang. Liang Yu juga menatap Zuoma dengan tatapan dingin. Jelasnya, penjelasan Zuoma tidak masuk akal. Zuoma menatap Liang Yu dengan tenang. Yang mulia begitu kuat sehingga saya tidak sebanding denganmu. Itulah sebabnya saya memilih untuk berdiri di sini dan berbicara denganmu. Namun, Anda tampaknya tidak memiliki pengalaman dalam perang. Terus terang saja, lebih dari 100 beban, termasuk wanita hamil, dan lebih dari 100 prajurit yang terlatih dan siap terjun ke medan perang, mana yang menurutmu lebih berharga bagi kita? Ketika Liang Yu mendengar ini, pupil matanya tiba-tiba menyempit. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, "Kupikir kalian adalah penyelamat dataran tinggi wilayah salju, dan kalian berbeda dari pasukan kepala suku itu." Zuoma tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kita berbeda dari mereka. Tapi kita tidak cukup naif untuk berpikir bahwa kebaikan dan ketulusan dapat membawa kita pada kemenangan. Demi membebaskan para budak di seluruh wilayah barat daya, pengorbanan memang diperlukan. Jika perlu, suatu hari nanti, kita semua rela mengorbankan nyawa kita." Dia menunjuk ke arah pejuang perlawanan di belakangnya dan berkata dengan cara yang tidak rendah hati maupun sombong. Liang Yu teringat adegan di mana Zuoma baru saja bertarung mati-matian dengan Kyongda, dan sikapnya terhadapnya melunak untuk sementara waktu. Dia juga mengerti bahwa apa yang dikatakan Zuoma benar. Tapi, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Apakah mereka akan dikorbankan begitu saja? Pejuang pemberontak tadi berteriak, "Peluangmu untuk bertahan hidup lebih besar jika kau tetap tinggal daripada jika kau pergi bersama kami." Sang pemimpin punya banyak makanan, dan dia masih harus menafkahi para wanita ini demi kesenangannya. Ini memang benar, tetapi meskipun dinyatakan dengan jelas, tetap saja membuat orang merasa tidak nyaman. Namun, para pemberontak dataran tinggi salju ini sangat jujur dan langsung mengatakan kebenaran kepada Liang Yu tanpa menyembunyikan apapun. Zuoma menatap Liang Yu dan Muyan dan berkata, "Kalian menyelamatkan hidup kami, tapi kami belum bisa sepenuhnya mempercayai kalian. Mohon maaf atas kehati-hatian kami. Kami harus bertanggung jawab atas seluruh pasukan perlawanan. Jadi, silakan kembali. Atau, jika kau juga dikirim oleh kepala suku, kau bisa membunuh kami sekarang." Zuoma meletakkan tangan kanannya di dadanya dan menatap Liang Yu dengan mata menyala-nyala. Yuan menghampiri Liang Yu dan berkata dengan dingin, "Ayo pergi. Kau sudah melakukan apa yang perlu kau lakukan. Kita tidak perlu terlalu banyak berinteraksi dengan mereka." Liang Yu mendesah pelan, "Kau benar." Ia merasa sedikit menyesal, tetapi ia tidak menyesali perbuatannya. Menyelamatkan satu orang ya satu orang, setidaknya gadis-gadis ini diselamatkan. Mereka tahu bahwa Liang Yu dan Yuan adalah penyelamat mereka, dan mata mereka penuh dengan rasa syukur dan air mata. "Ayo pergi." Liang Yu tidak mengatakan apa-apa lagi dan hendak pergi bersama Muyan. Zuoma menatap mereka berdua, matanya bergelombang,
seolah-olah dia tengah berjuang dengan sesuatu. Namun saat mereka hendak pergi, dia tiba-tiba memanggil mereka. Tunggu sebentar. Liang Yu dan Yuan menatapnya dengan rasa ingin tahu, ada lagi. Zuoma menarik napas dalam-dalam dan memikirkannya. Ia berpikir bahwa orang sekuat itu mungkin memang orang kepercayaan sang kepala suku. Namun bagaimana jika tidak? Kalau begitu, memenangkan kedua orang kuat ini ke kubu pemberontak mereka niscaya akan sangat meningkatkan kekuatan mereka. Zuoma membungkuk dalam-dalam pada Liang Yu dan Yuan. Dari kesediaan kalian untuk membantu kami, saya tahu kalian berdua memiliki rasa keadilan yang kuat. Bisakah Anda memberitahu informasi kontak Anda agar Anda dapat membantu kami jika kami membutuhkan bantuan suatu hari nanti? Zuoma menatap mereka berdua dengan tulus. Yuan dan Liang Yu terdiam beberapa saat. Meskipun aku tidak terbiasa dengan cara orang-orang ini berbicara, kalimat ini kedengarannya tidak terlalu cerdas secara emosional. Liang Yu berkata, bertukar informasi kontak. Zuoma menundukkan kepalanya. Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi kontak kami. Karena kalau kalian berdua anak buah Tusi, kalian bisa dengan mudah menemukan perkemahan kami berdasarkan informasi itu. Jadi, kami hanya bisa menghubungi kalian berdua secara sepihak. Saat Zuoma berbicara, rona merah aneh muncul di wajahnya. Bahkan orang yang jujur pun tahu bahwa permintaan ini agak berlebihan. Sekarang, bertahan hidup di dataran tinggi bersalju sangatlah sulit dan mereka harus memastikan keselamatan mereka. Dia tidak punya pilihan lain selain mengajukan permintaan seperti itu. Yuan berkata dengan tenang, hanya kau yang bisa menghubungi kami dan meminta bantuan, tapi kami tidak bisa menghubungimu. Itu maksudmu kan? Meskipun nadanya datar, siapapun bisa mendengar ketidakpuasannya. Jadi wajar saja jika kami membantumu? Wajah Zuoma membeku, dan dia menundukkan kepalanya karena malu, membenamkan kepalanya lebih dalam lagi. Saat ini, kami tidak dapat memberikan kompensasi yang sesuai. Saya hanya berharap Anda akan membantu kami demi orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang menderita di dataran tinggi Snowy. Dia menggertakkan giginya dan mengatakan hal itu sambil menahan rasa malu di hatinya. Yuan tersenyum tipis, "Hei, itu hanya nomor kontak, tidak masalah untuk memberikannya padamu." Liang Yu menatap Yuan dengan heran, bertanya-tanya mengapa dia menyetujui persyaratan seperti itu. Yuan tidak menjelaskan, tetapi meninggalkan nomor kontaknya kepada Zuoma. Kemudian dia dan Liang Yu bersembunyi di balik bayangan dan menuju halaman rumah Putge. Dalam perjalanan menuju tempat tujuannya, Liang Yu akhirnya menanyakan keraguan dalam hatinya. Kukira kau akan menolak. Tapi kau bertindak sangat berbeda. Apa yang kau pikirkan? Yuan tersenyum tipis, si brengsek kecil ini akan berguna cepat atau lambat. Wajah Liang Yu membeku, dan senyum canggung muncul di sudut mulutnya. Aku tahu itu. Yuan adalah anggota baru tim. Dia biasanya pendiam dan jarang bersuara. Kemampuan seseorang sedikit banyak dapat mencerminkan temperamennya. Yuan pandai dalam infiltrasi dan investigasi, dan dia sendiri adalah orang yang pendiam. Pengalamannya di akhirat lebih berbahaya dan lebih kaya daripada pengalaman semua orang lain di tempat penampungan, yang menumbuhkan kehati-hatian dan kebijaksanaannya. Yuan juga tersenyum. Dia dengan hati-hati menjelaskan kepada Liang Yu. Zhang Yi ingin kita ke sini untuk mengumpulkan intelijen. Biasanya sulit bagi kita untuk menghubungi para pemberontak. Jadi mengapa tidak mencoba menghubungi mereka terlebih dahulu? Mungkin mereka akan berguna di masa depan. Lagi pula, dia hanya meninggalkan nomor kontak. Tapi dia tidak mengatakan kita harus membantu. Yuan berkata tidak setuju. Liang Yu mengagumi Yuan dalam hatinya. Kau sungguh bijaksana. Aku yakin. Yuan hanya meliriknya sekilas. Kau menolong seseorang, tapi mereka malah curiga padamu. Kau tidak mendapatkan apa-apa.
Apa kau tidak menyesalinya? Liang Yu tersenyum tipis. Semua yang aku lakukan bukan untuk orang lain, tapi hanya untuk menenangkan hati nuraniku sendiri. Dia mengedipkan mata pada Yuan dan berkata, aku tidak lagi memiliki ekspektasi terhadap hati orang lain, jadi ini tidak bisa dianggap kekecewaan. Bodoh sekali. Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika keduanya kembali ke kompleks keluarga Paji, Zhang Yi sudah tiba. Tentu saja dia memperhatikan pergerakan di luar, tetapi dia tidak mempedulikannya. Keluarga Paji masih mampu menangani masalah kecil seperti itu, dan Paji Gesan tidak akan merepotkannya untuk hal ini. Ketika sampai di rumah, Yang Sinsin dan yang lainnya tidak tidur tetapi menunggu Zhang Yi datang. Zhang Yi melirik sekeliling ruangan dan bertanya dengan tenang, Liang Yu dan Yuan belum datang. You Ke menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, belum. Zhang Yi mengangkat alisnya. Oh, benarkah? Memikirkan pergerakan di kamp budak, Zhang Yi tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkinkah mereka? Itu mustahil. Kalaupun mereka melepaskan para budak itu, mereka akan mati kedinginan di salju. Mereka tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Zhang Yi duduk di sofa dan You Ke membawakannya teh hangat. Semua orang tidak sabar untuk bertanya kepadanya tentang apa yang diperolehnya malam ini. Zhang Yi bersandar di sofa, menatap langit-langit, dan setelah beberapa lama dia menghela napas panjang. Masalah di wilayah barat daya jauh lebih dalam dari yang kuduga. Dia menceritakan semua orang apa yang terjadi hari ini. Setelah mendengarkannya, ekspresi di wajah setiap orang sangatlah luar biasa. Namanya Ypsilon. Begitu banyak makhluk mengerikan muncul di gunung salju besar secara bersamaan. Jelas, perjalanan ke wilayah barat daya ternyata lebih merepotkan dari yang diperkirakan. Yang Sinsin menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan sangat tenang. Kedengarannya agak tidak masuk akal, tetapi juga masuk akal. Ini juga semakin membuktikan bahwa ada reruntuhan misterius di bawah gunung salju besar. Kalau tidak, mustahil menarik begitu banyak orang kuat. You Ke duduk di sebelah Zhang Yi, meraih lengannya, dan bertanya, kamu pernah bertarung dengan orang-orang itu sebelumnya? Bisakah kamu mengenali mereka? Zhang Yi mengenal sebagian besar Ypsilon di negeri Huasu. Begitu mereka bergerak, karakteristik kemampuan mereka yang jelas akan terungkap. Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Yang paling menakutkan adalah, aku tidak mengenali satupun dari orang-orang itu. Namun, ia mengusap dagunya, dua di antaranya sepertinya berasal dari wilayah barat daya. Zhang Yi sangat yakin bahwa master pemakaman dan mutan bersayap emas jelas berada dalam kelompok yang sama. Yang Sinsin menganalisisnya sejenak dan berkata, jika memang begitu, maka identitas hanya dua orang saja sulit dipastikan. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, mereka adalah orang-orang super kuat yang bersembunyi di wilayah lain. Selain itu, tatapan tajam melintas di matanya, mereka sama sekali bukan mutan dari negeri Huasu. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Ekspresi Paman Yu agak marah. Apakah Anda mengatakan bahwa ada orang asing yang mengingini harta kerajaan Huasu kita? Yang Sinsin berkata, kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan, dan sangat mungkin. Dia menganalisis dengan serius, menurut kakakku, orang-orang ini semua cukup kuat, terutama kedua orang yang mencurigakan itu. Indeks kemampuan mereka tidak akan kurang dari 15.000 poin. Dan keberadaan semacam ini juga menonjol di semua wilayah utama saat ini. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, mungkinkah mereka tidak dikenal? Jadi, kemungkinan besar mereka berasal dari negara atau pasukan lain. Zhang Yi seperti biasa mengelus punggung tangannya. Matanya redup, dan pupil hitamnya berkilauan dengan kilau misterius. Jika Paji Gesang dapat mengundangku, maka pasukan lain di dataran tinggi bersalju mungkin juga dapat datang.
Yang Sinsin menambahkan, namun pertama-tama, kita harus menyingkirkan keluarga Yashelangtai. Mereka mengendalikan Burial Master. Menurut saudaraku, indeks kemampuannya mencapai 20.000, dan dia memiliki hegemoni absolut di dataran tinggi bersalju. Biasanya, mereka adalah penguasa absolut dataran tinggi bersalju, dengan sedikit saingan. Tak perlu mengundang serigala ke dalam rumah. Zhang Yi mengangguk. Kalau begitu, yang paling mencurigakan adalah keluarga Shaza dan keluarga Ramin. Tepat saat Zhang Yi selesai berbicara, sebuah suara terdengar di ruangan itu. Ada lebih dari sekadar keluarga kepala suku di dataran tinggi Snowy. Ada kekuatan lain juga. Sebuah bayangan hitam bundar muncul di tanah, dan sosok Liang Yu dan M Yuan perlahan muncul dari tengah. Ketika Zhang Yi melihat Liang Yu dan M Yuan kembali, dia sudah menduga apa yang telah mereka lakukan. Bagaimana? Ada penemuan baru. Liang Yu dan M Yuan tidak menyembunyikan apapun dari Zhang Yi dan dengan jelas memberitahunya apa yang telah mereka lakukan. Kita sudah menyembunyikan diri dengan baik, dan mereka tidak akan menemukan identitas kita. Liang Yu dan M Yuan sekarang keduanya setingkat kapten, dan kekuatan Liang Yu bahkan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam level Delta. Akan tetapi, mereka masih belum terlalu terkenal. Terlebih lagi, di wilayah barat daya yang terpencil, tidak seorang pun akan menyelidiki dua mutan setingkat kapten distrik. Lebih jauh lagi, dia masih memiliki kekuatannya. Jadi tak seorang pun dapat mengetahui bahwa dia adalah Xuanfu di samping Zhang Yi. Zhang Yi tidak menanggapinya dengan serius, dan hanya bertanya, "Apakah kau mendapatkan sesuatu? Kau menyebutkan para pemberontak, apakah kau pernah menghubungi mereka?" Liang Yu kemudian berbicara tentang kontaknya dengan Zuoma. Zhang Yi mengetuk sandaran tangan di sampingnya, dan keempat Ipsilon yang muncul di sana hari ini muncul dalam benaknya. Tepat ketika mereka berlima berkumpul di kaki gunung bersalju, para pemberontak datang dan menyerang rumah Pudge. Jika ini hanya kebetulan, maka ini adalah suatu kebetulan yang besar. Jadi, selain Undertaker, satu dari 3 orang yang tersisa harus bekerja sama dengan para pemberontak. Zhang Yi melipat tangannya dan berpikir keras. Liang Yu menatap Zhang Yi, ragu sejenak dan bertanya, "Zhang Yi, apakah kau akan menyalahkanku?" "Menyalahkanmu? Kenapa aku harus menyalahkanmu?" Zhang Yi tersenyum tipis. "Kerja bagus sekali. Sekarang, kita punya saluran lain untuk berkomunikasi dengan pihak perlawanan. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti akan berguna." Liang Yu pernah bekerja sebagai pengawal di posisi khusus. Setelah pelatihan profesional, keahliannya tak kalah dengan agen. Dia mengatakan dia tidak akan mengungkapkan identitasnya, dan dia pasti tidak akan mengungkapkannya. Dan kalaupun benar-benar terbongkar, mustahil Paji Gesang akan berbalik melawannya hanya karena masalah sekecil itu. "Tapi aku lihat kau tidak terlihat baik-baik saja." Liang Yu berkata begitu. Zhang Yi mengangkat sebelah alisnya. "Aku mengerutkan kening bukan karena menyalahkanmu, tapi karena aku sedang mempertimbangkan bagaimana memaksimalkan kepentinganku sendiri dalam operasi ini." Master pemakaman itu luar biasa kuat. Aku telah menyaksikan sendiri kekuatannya yang mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki mutan biasa. Terlalu luar biasa untuk dibayangkan. Bahkan aku sendiri tidak yakin bisa mengalahkannya. Kegigihan kekuatan Zhong Yu sungguh mengagumkan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Undertaker menggunakan dirinya sendiri sebagai pemandu untuk menyerap kekuatan kelima Ipsilon dan membawa mereka ke gerbang kerajaan iblis. Saat itu, tubuhnya hancur akibat pengeboman, darah dan daging terlihat jelas, sedangkan tulang-tulangnya terlihat. Namun, dengan dukungan kekuatan utamanya, ia dengan cepat membentuk kembali tubuhnya. Saat itu, ia harus bekerja sama dengan 2 Ipsilon misterius lainnya untuk bisa menang. Jika pintu menuju kerajaan iblis benar-benar terbuka,
Master pemakaman akan memiliki 3 keunggulan: waktu, tempat, dan orang. Pada saat itu, bisakah Zhang Yi masih mengunggulinya? Zhang Yi memejamkan mata dan berpikir keras. Tuan pemakaman adalah masalah terbesar yang harus dia hadapi saat ini. Kekuatan 2 orang lainnya tampaknya tidak kalah darinya. Kali ini, tidak mudah untuk mendapatkan keuntungan. Qiongda dengan mudah dikalahkan oleh Liang Yu, tetapi Liang Yu tidak bunuh diri. Sebagai mutan yang kuat, cedera yang tidak fatal ini dapat disembuhkan dengan cepat. Namun, kekalahan di wilayah Pudge dan menyaksikan para pemberontak menyebabkan kerusakan besar membuat Jonda merasa sangat terhina. Tak lama kemudian, dia berlutut di depan tempat tidur besar Pajiksang, dengan kepalanya menempel erat di lantai. Kepala Paki, bawahanmu tidak kompeten dan membiarkan para pemberontak melarikan diri. Paji Gesang duduk di tempat tidur dengan tubuh gemuknya, dan di sebelahnya berdiri pengawal pribadinya Solang Deji, yang mengintimidasi tanpa sedikit pun marah. Solang Deji menatap Qiongda dengan dingin di bawah. Setelah mendengar laporannya, ia memarahi dengan marah. Dasar bajingan tak berguna. Kau benar-benar membiarkan para pemberontak kabur dari wilayah keluarga Pudge. Mungkinkah orang-orang yang datang ke sini adalah kondor gunung salju? Elang gunung salju, jiwa dari pasukan perlawanan, juga merupakan orang pertama yang memimpin perlawanan terhadap kekuasaan kepala suku. Tanpa keberadaannya, pasukan perlawanan tidak akan mampu bertahan hingga hari ini dan sudah dimusnahkan oleh 4 keluarga besar sejak lama. Paji Gesang tidak berkata apa-apa, sorot matanya kosong melompong, bahkan ia mengulurkan jari-jarinya yang kecil dan setebal wortel untuk mengupil telinganya. Qiongda menelan ludah dan buru-buru menjelaskan. Awalnya, orang-orang itu bukan tandingan kita. Tapi tepat ketika aku hendak menangkap Suoma, seorang pemimpin pasukan perlawanan, seorang wanita berseragam tempur hitam tiba-tiba muncul. Pakaian wanita itu sangat canggih. Dia jelas bukan anggota perlawanan. Dia jauh lebih kuat dariku, dan dia hampir menusuk dadaku hanya dengan 1 serangan. Pernyataan ini menarik perhatian Paji Gesang dan Solang Deji. Orang luar. Jika kita memperluas area ke tingkat ini, itu akan menjadi sedikit rumit. Dalam beberapa tahun terakhir, semua orang tahu bahwa keluarga Yashelangtai bermaksud menelan 3 keluarga lainnya. Oleh karena itu, setiap keluarga secara diam-diam merekrut prajurit dan kuda untuk memperluas kekuasaan mereka sendiri. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Pudge dan beberapa keluarga lainnya telah melakukan hal semacam ini berkali-kali. Sulit bagi orang luar untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri, jadi mustahil untuk mengetahui siapa pelakunya. Pada saat ini, Qiongda mengangkat kepalanya ragu-ragu dan mengungkapkan tebakannya. Hanya 10 menit setelah kami tiba di medan perang, orang misterius itu beraksi, dan dia punya pembantu. Jadi, dia sengaja hanya mengucapkan setengahnya. Sisanya tidak perlu diucapkan. Semua orang tahu bahwa dia mengisyaratkan bahwa orang yang menyerang itu berasal dari wilayah keluarga Pudge. Tatapan Paji Gesang berubah dingin. Hanya ketika berada di depan Zhang Yi, ia tampak seperti pria gemuk yang naif. Namun di hadapan orang lain, dia hanyalah seorang penguasa yang dingin dan kejam. Maksudmu, mereka adalah orang-orang yang aku undang. Qiongda menundukkan kepalanya dan berkata, aku ingat di antara 4 orang yang datang hari ini, ada seorang perempuan. Dilihat dari bentuk tubuh mereka memang agak mirip. Paji Gesanghu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Qiongda, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tawanya langsung terhenti, dan dia berkata kepada Qiongda dengan dingin, jangan sebutkan hal ini lagi, dan jangan beritahu siapapun tentang hal ini. Qiongda tidak berani membantah, tetapi ia bingung. Ia tidak mengerti mengapa Pajiksang begitu protektif terhadap para tentara bayaran itu. Hanya ada Solang Deji Mingki.
Jika Zhang Yi benar-benar ingin melakukan sesuatu pada keluarga Pudge, haha, terus terang saja, dia bisa membunuh semua orang di keluarga Pudge dalam satu malam. Mundur. Kirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Juga, tingkatkan patroli setiap hari. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Hanya saja hilangnya beberapa budak dan wanita bukanlah masalah besar bagi Paji Gesang. Dia tidak akan pernah percaya bahwa tokoh paling berkuasa di wilayah Jiangnan akan begitu bosan sampai datang ke sini dan bertindak seperti orang yang mudah ditipu. Dia juga mengumpulkan informasi pribadi Zhang Yi. Itu adalah pembunuh yang mengerikan yang membunuh ribuan orang di seluruh komunitas sendirian di awal kiamat. Dia melakukan perjalanan jauh ke dataran tinggi bersalju hanya untuk menjadi orang baik dan menyelamatkan beberapa budak yang tidak memiliki saudara atau teman bersamanya. Paji Gesang menganggapnya lucu dan dia sendiri tidak mempercayainya. Di kota Sara, keluarga Ramin. Larut malam, sesosok bayangan gelap tiba-tiba muncul dari luar dan mendatangi kamar Lamin Oju, kepala keluarga Lamin. Di antara 4 keluarga kepala suku besar, hanya keluarga Lamin yang memiliki seorang wanita sebagai kepalanya. Ramin Ouzhu berusia 36 tahun ini. Ia adalah seorang wanita dengan riasan yang sangat indah. Rambutnya yang panjang diikat menjadi kepang panjang di belakang kepalanya, memperlihatkan dahinya yang halus dan lebar. Setiap kali dia melihat seseorang, dia akan mengangkat dagunya dan menatap ke bawah pada orang tersebut. Namun, ia memang memiliki kualifikasi tersebut. Di seluruh wilayah Barat Daya, hanya sedikit orang yang ia kagumi. Namun orang ini merupakan pengecualian. Sesosok tinggi muncul di kamar tidurnya yang besar. Kamar itu bertingkat 3, tetapi ia tinggal sendirian di sana. Tanpa izinnya, bahkan para pembantu pun tidak diizinkan masuk. Sosok jangkung itu duduk santai di sofa ruang tamu di lantai pertama, melepas helm dari seragam tempurnya, memperlihatkan wajah tampan dengan tepi dan sudut tajam. Ini bukan wajah oriental. Mata birunya yang dalam sedalam laut, dan rambut coklatnya yang agak panjang tergerai dan kasual. Dia duduk di ruang tamu, dan tak lama kemudian lampu di lantai 2 menyala. Lamin Oju, mengenakan gaun tidur hitam, memegang pegangan tangan dan melihat ke bawah dengan tenang. "Di mana kau jatuh?" Lamin Ouzhu bertanya sambil melihat ke bawah. Pria itu bahkan tidak mendongak. Ia tersenyum dan berkata, "Aku melihat-lihat tempat yang kau sebutkan. Benar saja, aku menemukan sesuatu yang tak terduga." Lamin Oju mengangkat sudut mulutnya sambil menyeringai. "Kubilang, kalaupun kau menemukan tempat itu, kau takkan bisa masuk tanpa bantuan keluarga Lamin kita." Pria itu mengangkat bahu. "Layak dicoba, tapi kau benar, Nyonya." Dia mengeluarkan sebotol anggur merah dari bawah meja, menuangkan segelas untuk dirinya sendiri, lalu menyapa Lamin Oju. Lamin Oju duduk di sofa di sebelahnya, menyilangkan kakinya tanpa mempedulikan pahanya yang terekspos. Sayangnya, di usianya yang menginjak 36 tahun, kendati memiliki kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa serta dapat menikmati semua produk kecantikan dan perawatan kulit di dunia, tetap saja sulit baginya untuk melawan usia. Kakinya sangat putih, tetapi kurus dan kencang, tidak berkilau. "Apa yang kau temukan?" Lamin Ouzhu menatap pria di depannya dan bertanya. Pria itu menyesap anggur merah, matanya tampak dalam dengan sedikit rasa geli. Dia menatap Lamin Ouzhu dan berkata, "Aku merasa situasi di dataran tinggi bersaljumu sangat menarik. Jauh lebih menarik daripada yang kuduga. Meskipun hal itu akan meningkatkan kesulitan kerja sama kita, tetapi justru inilah yang membuatnya menarik, bukan?" Ramin Oju juga menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri dan menggoyangkannya di depannya sambil mengerutkan kening. "Tapi pastikan untuk tidak menimbulkan komplikasi." 3 keluarga Yashelangtai, Paji, dan Shaza, serta para biksu dari kuil Sangki, tidak mudah dihadapi. Pria jangkung itu merentangkan tangannya. "Kau benar,
Itu sebabnya kami masih membutuhkanmu untuk memimpin. Tapi konflik utamanya bukan denganmu saat ini, kan? Lamin Ouzhu menyesap anggur merah, matanya dingin, dan dia menggertakkan giginya. Ya, benar. Biarkan mereka menggigit dulu. Tertawa tidaklah penting, yang terpenting adalah tertawa terakhir kuil Sangki berdiri di depan gunung salju besar. Dilihat dari kejauhan, bangunan ini dikelilingi oleh gunung salju besar, seolah-olah dibangun di lereng gunung salju besar. Tentu saja, ini hanya persepsi visual. Faktanya, kuil Sangki masih agak jauh dari gunung salju besar. Malam ini ditakdirkan tidak damai. Aula besar cahaya. Almarhum duduk bersila di atas bantal, dengan patung Buddha Sakyamuni di atasnya. Dia menutup matanya rapat-rapat dan bermeditasi. Angin bertiup di udara, tetapi tidak dingin. Angin itu melewati aula tengah pura sangga dan bertiup di atas 3.000 pagoda doa, membuatnya berputar perlahan. Suatu kekuatan tak kasat mata berkumpul di aula besar cahaya, dan menembus ke dalam tubuh master pemakaman. Di kaki gunung salju besar, ia menggunakan tubuhnya sebagai pemandu untuk menyerap kekuatan 5Y dan membuka segel pertama gerbang kerajaan iblis. Meskipun dia adalah pejabat tinggi di daerah salju, dia dapat terus memperoleh berkah dari kekuatan sekte Ton. Namun, kekuatan ini terlalu besar dan sulit baginya untuk menghilangkannya untuk sementara waktu. Untuk mengejutkan semua orang, dia harus bertahan. Sekarang dia perlu menghabiskan waktu untuk memperbaiki tubuh emasnya secara perlahan. Di luar aula besar cahaya, seorang biksu tua masuk. Dia mengenakan jubah ungu, dan hanya lapisan tipis rambut yang tersisa di kepalanya, yang sudah beruban. Melihat kepala upacara pemakaman tengah bermeditasi di atas bantal, biksu tua, warga Chiba saat ini dari kuil Sangga, dan kepala keluarga Yashelangtai Deji, berbicara perlahan. Lauren meninggal hari ini. Dibunuh oleh tentara bayaran yang disewa oleh keluarga Pudge. Kau selalu bilang padaku untuk tidak terlibat perselisihan dengan keluarga lain. Tapi wilayah salju Gaoqian yang terpecah belahannya akan berujung pada konflik yang berkepanjangan. Jue Guo, kapan kau akan mengizinkanku bertindak? Satukan seluruh kekuatan Tonzong. Sang pengurus jenazah perlahan membuka matanya. Menghadapi Deji yang mendesah dan menyembunyikan kesedihan di matanya, kepala pemakaman berkata perlahan. Semuanya sudah ditentukan sebelumnya. Lauren baru saja memasuki siklus reinkarnasi. Ini ciptaannya sendiri. Wajah Deji berubah dingin. Tuan Zhang, jangan lupa bahwa kau juga anggota keluarga Yashelangtai. Keluarga kami tidak akan pernah membiarkan orang lain menindas kami. Semakin banyak kau tidak bertindak, semakin banyak orang di wilayah salju yang akan mati. Sang pengurus jenazah perlahan menutup matanya. Amitabha. Menghadapi tanggapan kepala pemakaman, Deji menghentakkan kakinya dengan marah. Baiklah, kalau kau tidak melakukannya, aku yang akan melakukannya. Berhadapan dengan direktur pemakaman yang cerewet, Deji tidak tahu harus berbuat apa. Undertaker merupakan dewa pelindung tertinggi dari sekte keagamaan, dan tak seorang pun dapat memaksanya melakukan apapun. Mungkin hal itu mungkin dilakukan di masa lalu, tetapi sekarang, sang pengubur bukan lagi sekadar pemimpin nominal, tetapi dewa pelindung sejati dengan kekuatan supernatural yang hebat. Sayangnya, sejak ia mencapai pencerahan pada usia 8 tahun, ia dikurung di biara Sangjia untuk mempraktikkan agama Buddha. Agama Buddha itu baik, tetapi harus beradaptasi dengan dunia yang kejam. Kepala pemakaman mengabdikan diri pada ajaran Buddha, yang membuatnya memiliki hati yang murni dan baik hati. Karena itu, ia enggan menjadi pion bagi keluarga Yashelangtai. Ini ada sisi baik dan buruknya. Dianalisis dari sudut pandang lain, jika dia benar-benar mendambakan kekuasaan, tidak akan ada yang namanya Yashelangtai Deji. Deji dengan marah menuruni tangga aula besar. Di dasar tangga, pengawal pribadinya menunggu dengan hormat.
Deji melirik para penjaga di depannya. Mereka adalah biksu dari kuil Sangjia dan merupakan Vajra yang melayani para dewa dan Buddha. Namun kini, mereka tak jauh berbeda dengan prajurit pribadi keluarga Yashelangtai. Semuanya patuh pada perintah Deji. Kukawa, kemarilah. Deji menatap seorang penjaga dan melambai padanya. Muchuan bergegas mendekat. Ciba! Deji mengulurkan tangan dan membelai kepalanya, lalu berkata dengan tatapan tajam, "Besok, aku akan mengirimmu untuk melakukan suatu pekerjaan." Keesokan paginya, Zhang Yi bangun dan segera pergi mencari Paji Gesang. Dia ingin memperoleh informasi intelijen mengenai seluruh wilayah barat daya. Terutama informasi tentang kekuatan militer tiga keluarga besar lainnya dan Pura Sangga. Mutan, senjata, dan skala tentara swasta. Dia harus memahami semua informasi ini untuk menghindari kesalahan dalam tindakan selanjutnya. Namun sebelum dia meninggalkan rumah, Pajiksang datang sendirian. Tuan Keyes. Zhang Yi mengangguk. Pudge, kau mencariku? Aku juga berpikir untuk mencarimu. Paji Gesang mendesah dengan ekspresi serius. Pagi-pagi sekali, Yashelangtai Deji, atas nama biara sangat ripa, meminta pertemuan dengan 4 keluarga besar kita. Zhang Yi mengangkat sebelah alisnya. Kau sering mengadakan rapat. Ekspresi Paji Gesang agak aneh. Ia menatap Zhang Yi dan berkata, sekalipun dia tidak punya alasan yang sah, dia tidak bisa mengundang kita ke pertemuan. Hanya saja kemarin ada sesuatu yang istimewa. Zhang Yi melihat Pajiksang memiliki pandangan aneh di matanya, berpikir sejenak, lalu menunjuk dirinya sendiri dengan senyuman yang tidak dapat dijelaskan. Mungkinkah itu ada hubungannya denganku? Paji Gesang mengangguk dan berkata, bukankah kamu membunuh tim patroli kemarin? Ya, tapi aku sudah bilang. Kenapa? Kau tidak bisa membunuhnya. Zhang Yi tersenyum tipis. Paji Gesang segera menjawab, tentu saja tidak. Hanya saja identitas orang-orang itu agak istimewa. Kalian harus tahu bahwa para biksu di kuil Sangjia sekarang tidak berbeda dengan prajurit pribadi keluarga Yashelangtai. Namun di permukaan, mereka masih mewakili biara Sangjia, yang merupakan Buddhisme Tantra. Kau membunuh begitu banyak biksu, termasuk pelindung Dharma Vajra Lolun, yang indeks kekuatan supernaturalnya sangat tinggi. Deji menggunakan ini sebagai alasan untuk membiarkan kami lewat. Paji Gesang tampak agak tak berdaya. Zhang Yi segera menjelaskan situasinya. Keluarga Yashelangtai saat ini setara dengan menyandera kaisar untuk mengendalikan para pangeran. Seberapa berpengaruhkah sekte Tantra di wilayah barat daya? Begini saja, pada dasarnya semua orang adalah pengikut Buddhisme Tantra. Meskipun keluarga Paji adalah musuh keluarga Yashelangtai, mereka tidak berani keluar dan mengatakan bahwa mereka menentang ajaran Buddha Tantra. Zhang Yi mengangguk dan bertanya, apakah mudah ditangani? Atau kau ingin aku bertindak sekarang? Paji Gesang melambaikan tangannya. Bukan begitu. Haha, kita cuma selapis tipis kertas jendela lagi dari kejatuhan. Majelis Dharma Chuan Zhao akan diadakan seminggu lagi. Dia tidak akan melakukan apapun pada kita. Zhang Yi tersenyum dan berkata, baguslah. Kamu bisa mengatasi sendiri perilaku nakalmu. Baiklah, saya datang hanya untuk memberitahumu. Untuk mencegah mereka mengambil tindakan apapun berdasarkan ini, mohon jangan keluar tanpa izin. Zhang Yi mengangguk, oke. Tidak nyaman baginya untuk pergi menyelidiki di siang bolong. Lagi pula, masih ada waktu lama sebelum sidang Dharma Chuan Zhao diadakan, jadi dia tidak terburu-buru. Ketika Paji Gesang tiba di istana, ia bertanya kepada Zhang Yi, apakah kau punya permintaan untuk saya? Meskipun saya tidak di sini, kau dapat memberikan instruksi apapun yang Anda inginkan kepada para pelayan di sini. Zhang Yi mengajukan permintaannya sendiri. Paji Gesang segera meminta kepala pelayan lebu untuk mengatur informasi dan menyerahkan semuanya kepada Zhang Yi.
Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Yi dan bergegas membawa tim penjaga bersamanya ke kuil Sangqi. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Paji Gesang dan memperoleh informasi yang diinginkannya, Zhang Yi membawanya untuk dipelajari bersama keluarganya. Kekuatan keempat keluarga besar jauh lebih lemah dari yang diharapkan. Lagi pula, wilayah dataran tinggi barat daya sendiri jarang penduduknya, dan persediaan di wilayah dataran tinggi itu sedikit dibanding wilayah lain, jadi jumlah mutan di sana juga lebih sedikit dibanding wilayah lain. Terlebih lagi, keempat keluarga besar di sini diam-diam saling bertikai. Perselisihan internal ini semakin mempersulit mereka untuk membentuk kekuatan yang kuat. Terus terang, Zhang Yi melihat kekuatan militer keempat keluarga besar mereka dan menemukan bahwa kekuatan gabungannya bahkan tidak sebanding dengan wilayah Jiangnan. Jika mereka tidak memiliki upacara pemakaman tantra sebagai topeng mereka dan Love Death, mereka akan menjadi eksistensi terburuk di kerajaan Huasu. Dari keempat keluarga besar ini, aku bisa dengan mudah menghabisi salah satunya sendirian. Jika kita meluangkan waktu dan usaha, kita bisa menghancurkan semua keluarga mereka. Zhang Yi merasa lega setelah membaca informasi tersebut. Yang Xinxin berkata, dengan kata lain, satu-satunya yang benar-benar perlu ditangani adalah para biksu di kuil Sangqi, terutama pemakaman. Zhang Yi mengangguk, ya, itu benar. Tapi sekarang, kita harus berhadapan dengan beberapa kekuatan gelap lainnya. Misalnya, Ipsilon yang kuat dan misterius yang kita temui tadi malam. Tetapi saat Zhang Yi mempelajari berbagai kekuatan di wilayah barat daya, beberapa tamu tak diundang muncul di wilayah keluarga Pudge. Di luar tembok keluarga Pudge, di tengah amukan salju dan angin, 3 biarawan berjalan perlahan dari jauh. Mereka mengenakan jubah dan berjalan di atas salju selangkah demi selangkah. Mereka tampak bergerak sangat lambat, tetapi dalam sekejap mata, mereka mencapai puncak tembok kota. Para prajurit keluarga Paggi tanpa sadar mengangkat senjata mereka, tetapi ketika mereka melihat pakaian mereka dengan jelas, mereka tanpa sadar menjauhkan moncongnya dengan tenang. Di daerah bersalju Gao, jika kau menyerang seorang biksu, kau akan masuk ke 18 tingkat neraka setelah kematian. Para biksu terkemuka, pemimpin klan kami telah pergi ke kuil Sangqi. Apa yang membawa kalian ke sini? Seorang kapten mutan datang dan menatap para pendeta di depannya dengan waspada. Namun begitu dia mendekat dan melihat dengan jelas wajah ketiga orang itu, dia begitu ketakutan hingga keringat dingin mengucur di punggungnya. Tidak ada yang istimewa dari penampilan ketiga biksu itu. Mereka tidak tinggi dan bahkan agak kurus. Salah satu lelaki tua khususnya tampak hampir kurus kering dan tulang-tulangnya. Pemimpinnya adalah seorang biksu paruh baya. Ia menatap kapten mutan itu dan berkata lembut. Kemarin, seseorang menyerang pelindung Dharma Wihara Sangqi. Seseorang melihat mereka datang ke rumah Pakji Anda. Kami di sini untuk mencari mereka. Kapten mutan itu biasanya sangat berani, tetapi sekarang dia tergagap. Aku. Anggota keluarga kita tidak ada di sini. Mohon tunggu sebentar, aku akan memberitahu kepala pelayan. Biksu parubaya itu tersenyum tipis dan berkata, karena kepala Paki tidak ada di sini, kami akan pergi mencarinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Kapten mutan itu hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba badai salju dahsyat melanda mereka. Para prajurit itu terbanting ke tanah, dan ketika mereka membuka mata lagi, ketiga pendeta itu telah menghilang di kejauhan. Hanya badai dahsyat yang tersisa bertiup menuju halaman besar rumah Pudge. Wajah Kapten mutan itu tiba-tiba berubah, dan dia segera menghubungi halaman untuk memberitahu mereka tentang situasi di sana. Ketika kepala pelayan lebu mengetahui berita itu, wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Oh tidak! Mereka sengaja mengusir keluargaku dan mendatangi tamu-tamu terhormat itu. Ketika Paji Gesang pergi, ia juga membawa pergi kekuatan paling kuat dari keluarga Paji, terutama pengawal pribadinya Solang Deji. Tanpa mereka,
Tidak seorang pun di seluruh keluarga Paji dapat menghadapi 3 pelindung Dharma dari kuil Sangki. Sanggar Temple. Para leluhur dari 4 keluarga besar berkumpul di kuil Buddha. Di depan sebuah meja besar, hanya 4 leluhur yang duduk di 4 penjuru. Bahkan pengawal terdekat mereka pun tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ini adalah pertemuan tingkat tertinggi di wilayah Barat Daya. Suasana pertemuan hari ini agak serius. Sebagai Tripa dari biara Sangga, Yashelangtai Deji memiliki wajah tegas dan matanya dipenuhi kemarahan yang sulit disembunyikan. Pandangannya yang samar tertuju pada Pajiksang yang berdiri di sampingnya. Apapun yang terjadi kemarin tidak dapat disembunyikan dari para kepala keluarga 4 keluarga besar di wilayah Barat Daya. Lamin Ouzhu dan Siazha Jiachuo tidak mengatakan apa-apa. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi mereka memutuskan untuk menunggu dan melihat bagaimana Yashelangtai Deji dan Paji Gesang bertarung. Deji berbicara lebih dulu. Kemarin, para pelindung Dharma biara Sangjia diserang saat berpatroli di perbatasan. Seluruh tim musnah. Berani menyerang para penjaga Buddhisme Tantra di dataran tinggi bersalju, orang-orang ini pasti telah disihir oleh iblis. Kejahatan mereka tak terampuni. Setelah berkata demikian, Deji mengalihkan pandangannya perlahan kepada Paji Gesang. Tuan Pudge, menurut informasi yang aku terima, orang-orang itu kemudian pergi ke rumah Anda, Tuan Pudge. Benarkah itu? Ketiga kepala keluarga itu memandang Pajiksang. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa para prajurit biksu itu secara nominal berasal dari biara Sangjia, tetapi mereka mengikuti perintah keluarga Yashelangtai. Namun, Deji menyerang Paji Gesang atas nama Tripa Biara Sangga. Tergantung bagaimana Paji Gesang merespons. Paji Gesang mengerutkan kening. Oh, ada hal seperti itu? Kok aku tidak tahu apa-apa tentang itu? Lamin Oju melengkungkan sudut mulutnya. Kamu masih pura-pura bingung saat ini. Kamu memang jago pura-pura bingung. Ekspresi Deji sedikit dingin. Jadi, orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan Patriark Paji. Paji Gesang tertawa, menangkupkan kedua tangannya dan melafalkan nama Buddha. Ya ampun, keluarga Pudge banyak banget. Aku nggak mungkin kenal semua orang. Kemarin kita ada rapat seharian, terus aku tidur lagi, terus pas bangun tidur langsung minta kamu mampir lagi. Dia mengerutkan kening, mungkin mereka hanya lewat. Deji mendengus dingin, Gesan, jangan pura-pura bodoh. Kita punya cukup bukti, dan orang itu ada di rumah Paji Mu. Kau telah menghujat agama Buddha dan membunuh penjaga sekte Tantra. Tahukah kau betapa seriusnya dosa ini? Mengapa kau mencoba melindungi para iblis itu? Paji Gesang menggelengkan kepalanya. Ini pertama kalinya aku mendengar hal ini. Perlu penyelidikan menyeluruh. Bagaimana kalau begini? Aku akan memeriksanya dengan saksama saat aku kembali. Wajahnya tiba-tiba berubah serius. Kalau aku benar-benar tahu ada yang melakukan ini, keluarga Pudge kita tidak akan pernah memaafkannya. Deji mencibir dalam hatinya. Dia tahu bahwa Paji Gesang tidak akan menyerahkan siapapun begitu saja. Namun untungnya, dia telah membuat pengaturan sebelumnya. Orang-orang yang dikirimnya semuanya adalah petarung terbaik di biara Sangjia. Jika mereka pergi ke keluarga Pajji atas nama Buddhisme Tantra untuk meminta orang, dan jika mereka tidak berani memberikannya, para biksu yang menunggu di perbatasan keluarga Pajji akan langsung menyerang keluarga Pajji. Meskipun keluarga Paji memiliki banyak anggota, mereka pada akhirnya akan merasa malu ketika menghadapi para biksu dari kuil Sangjia. Ini adalah pengaruh Buddhisme Tantra. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin masuk neraka setelah kematian. Deji mendengus dingin, sekalipun masalah ini diselidiki, keluarga Paji Mu tidak akan lepas dari tanggung jawab. Menunda tidak akan ada gunanya. Kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Kecuali iblis-iblis itu dapat bersembunyi di rumah Pudge Mu selamanya.
Paji Gesang terkekeh dan berkata, "Kenapa kamu bilang begitu? Menurutku, ini semua salah paham." Deji berteriak dengan marah, "Pajji! Membunuh pelindung Dharma Biara Sangjia. Apa ini salah paham? Beranikah kau mengatakan ini kepada Sang Buddha?" Mata Paji Gesang tampak ragu-ragu. Mereka tumbuh di dataran tinggi bersalju dan memiliki keyakinan taat pada ajaran Buddha Tantra. Mungkin mereka tidak mengikuti ajaran agama Buddha, tetapi mereka tetap memiliki rasa hormat kepada para dewa dan Buddha dari lubuk hati mereka. Kenapa Chiba melakukan ini? Aku cuma berpikir pasti ada sesuatu yang mencurigakan, dan kita perlu meluangkan waktu untuk mencari tahu. Lagi pula, Majelis Dharma Chuanzhao akan segera dimulai, dan kita semua sudah mempersiapkannya. Jangan biarkan hal-hal sepele mengganggu penyelenggaraan Majelis Dharma. Deji dan Paji Gesang saling beradu kata tajam. Faktanya, keduanya mengetahui kebenaran hubungan tersebut. Para biarawan yang dipimpin Loren telah memusnahkan banyak tentara bayaran yang telah memasuki wilayah salju. Jika orang-orang itu cukup kuat, mereka pasti sudah membunuh Loren dan yang lainnya sejak lama. Deji hanya menggunakan ini sebagai alasan untuk menimbulkan masalah. Dua tuan lainnya menyaksikan pertunjukan itu dari samping, tetapi dalam hati mereka, mereka juga sangat senang bahwa Loren dan yang lainnya terbunuh. Lagi pula, mereka adalah antek-antek keluarga Yashelangtai, dan banyak orang yang diundang oleh dua keluarga besar lainnya menjadi sasaran mereka. Deji duduk di kursi, memegang rosario di tangannya, dan mendesah pelan, "Sayangnya, 4 keluarga besar pemimpin kita semuanya berasal dari satu darah, bangkit dan runtuh bersama. Majelis Dharma Chuanzhao akan segera dimulai, dan kita sama sekali tidak boleh menciptakan konflik saat ini." Saat ini, Zhang Yu diberkati oleh para dewa dan Buddha, dan memiliki kekuatan luar biasa untuk melindungi seluruh wilayah salju kita. Kita harus fokus pada pemakaman dan melayani dengan kesalehan. Namun saat ini, kekuatan biara Sangjia tidak memadai, dan bahkan pelindung Dharma Vajra dibunuh oleh iblis. Bagaimana ini bisa meningkatkan keyakinan umat Tantra? Saat Deji berbicara, dia melihat ketiga anggota keluarga itu. Oleh karena itu, aku mengusulkan agar kita berempat menyumbangkan sebagian kekuatan kita kepada Zhang Yu untuk meningkatkan prestise kuil Sangjia. Ini juga akan menghalangi para penjahat dari luar wilayah ini. Ia mengangkat tangan dan berkata, "Aku, keluarga Yaselengtai, ingin menyampaikan pernyataan. Aku bisa menawarkan 1.000 prajurit dan 5.000 budak. Ini termasuk senjata dan perlengkapan untuk semua orang." Setelah berkata demikian, Paji Gesang dan ketiga empu lainnya akhirnya mengerti maksud Deji. Dia ingin menggunakan kehancuran pasukan Loren sebagai alasan untuk menuntut 3 keluarga besar menyerahkan pasukan dan budak mereka. Dalam situasi seperti itu, populasi dan kekuatan militer mewakili kekuatan. Ini sama saja dengan meminta mereka menyerahkan kekuasaan yang ada di tangan mereka. Raut wajah ketiga guru itu berubah jelek. Hal semacam ini telah terjadi berkali-kali di masa lalu, dan kekuatan 3 keluarga besar telah perlahan-lahan terkikis. Sekarang, wilayah, kekuatan militer, dan jumlah penduduk yang mereka miliki kurang dari setengah jumlah yang akan mereka miliki saat kiamat tiba. Yashelangtai Deji mengatakannya dengan baik, dan dia memimpin dalam berdonasi, tetapi dia sendiri adalah orang Chiba dari biara Sangjia. Berapapun yang kau sumbangkan, uang itu akan berpindah dari kantong kiri ke kantong kanan kau dan tetap untuk digunakannya. Paji Gesang melirik Deji dengan ekspresi dingin. Siazha Gyatso dan Lamin Ozhu juga memperhatikannya. Kekuatan keluarga Paj sangat kuat, kedua setelah keluarga Acharntai. Jika Zhang bukan dari keluarga Yashelangtai, maka keluarga Pajnya akan menjadi kekuatan terkuat di dataran tinggi bersalju. Sebagai perbandingan, keluarga Shaza dan keluarga Ramin relatif lemah. Keduanya menunggu pernyataan Paji Gesang. Setelah Deji selesai berbicara,
dia melihat ketiga orang yang hadir. Semuanya, kuil Sangki membutuhkan bantuan kalian. Ini bukan persembahan untuk siapapun, melainkan untuk para dewa dan Buddha. Siapa di antara kalian yang mendukung, dan siapa yang menentang? Ketiga orang di bawah itu saling bertatapan hidungnya dan hidung mereka bertatapan hati masing-masing, dan tak seorang pun bicara terlebih dahulu. Deji tersenyum kecil dan menatap Paji Gesang. Tuan Pudge, aku sudah menyatakan kesediaanku untuk menyumbangkan pasukan, kuda, dan perlengkapan. Bagaimana menurut Anda? Kini setelah Paji Gesang disebutkan namanya, dia tidak bisa lagi tinggal diam. Dia terkekeh, menatap Deji, dan berkata dengan cara yang tidak rendah hati maupun sombong. Warisan keluarga Pudge telah diwariskan dari leluhur kami kepada anak cucu kami. Sebagai keturunan, aku sama sekali tidak berani menyerahkannya kepada orang lain tanpa izin. Namun karena Baba sudah berbicara, kami bersedia menyumbangkan lebih banyak daging untuk kurban. Beberapa perlengkapan dapat diberikan, tetapi orang tidak boleh diberikan. Wajah Deji berubah dingin. Dia tidak menduga sikap Paji Gesang. Dalam 2 tahun terakhir, momentum Paji Gesang semakin melemah saat menghadapinya. Hal ini membuat Deji berpikir bahwa seluruh dataran tinggi bersalju berada di bawah kendalinya. Meskipun Master of the Burial tidak suka berkelahi, dia adalah anggota keluarga Yashelangtai. Meski hanya menggunakan kulit harimau dan mengibarkan bendera, itu sudah cukup membuat 3 perusahaan lainnya waspada. Namun suatu hari, ia mendapati Paji Gesang telah berubah. Deji tidak mengerti dari mana Paji Gesang mendapat keberanian untuk langsung menolak permintaannya. Permintaan yang diajukannya tidak terlalu tinggi. 1.000 prajurit dan 5.000 budak cukup untuk membuat 3 keluarga besar merasa sedikit kesakitan, tetapi tidak sampai menyebabkan kerusakan serius. Di masa lalu, dia selalu menggunakan metode ini untuk perlahan-lahan mengikis kekuatan 3 keluarga besar. Tapi ya Tuhan, apa yang terjadi dengan Paji Gesang? Siapa yang tiba-tiba memberinya kepercayaan diri untuk melawan dirinya sendiri? Deji mengerutkan kening, tatapannya sangat dingin. Lamin Ouzhu dan Siazha Jiachuo tidak menyangka bahwa Paji Gesang tiba-tiba menjadi begitu tangguh. Deji tiba-tiba tertawa. Guru Paji, semua yang saya sebutkan ini adalah persembahan kepada Sang Buddha. Anda tentu tidak ingin wihara Sangki dipermalukan saat sidang Dharma Chuan Zhao diadakan, kan? Paji Gesang tersenyum tipis. Para dewa dan Buddha berbelas kasih dan tidak akan peduli dengan hal-hal sepele seperti ini. Kami di keluarga Paji semuanya adalah Buddha yang taat. Sang Buddha pasti mengerti. Amitabha. Deji tiba-tiba melantunkan nama Buddha dengan keras. Dia menatap Paji Gesang dengan dingin. Paji Gesang, apakah kau pikir kau dapat mewakili kehendak Sang Buddha, atau aku? Sekarang Paji Gesang mendapat dukungan Zhang Yi, dia merasa lebih percaya diri. Dia bersandar di kursinya dan mencibir. Bah, kamu baru 2 tahun di posisi ini. Bisakah kamu mewakili Buddha secepat ini? Deji begitu marah pada Paji Gesang hingga dia menggertakkan giginya. Oke. Sepertinya keluarga Pudgemyu benar-benar akan menentang kuil Sangki. Paji Gesang berdiri dan berkata, kami dari keluarga Paji adalah penganut Buddha yang taat, tetapi kami tidak akan menerima orang lain menggunakan nama Buddha untuk memenuhi keinginan egois mereka sendiri. Setelah berkata demikian, Paji Gesang segera meninggalkan tempat duduknya dan melangkah keluar dari vihara. Ketiga orang itu tercengang melihat pemandangan ini. Apakah Paji Gesang yang mereka kenal punya nyali seperti itu? Ketika Lamin Ouzhu melihat ini, cahaya aneh melintas di matanya, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Kalau Paji Gesang tidak mendapat dukungan kekuatan besar, bagaimana mungkin dia bisa memiliki keyakinan seperti itu? Deji dengan marah mengulurkan tangan dan membanting tangannya ke atas meja. Paji Gesang sedang menantang otoritasnya secara langsung. Jika ia tidak menyelesaikan masalah ini dengan baik,
otoritasnya di negeri salju pasti akan sangat berkurang. Deji tiba-tiba menoleh menatap Lamin Ouzhu dan Xiazha Jiachuo, lalu menyipitkan matanya dengan dingin. Keluarga Lamin, keluarga Shaza, bagaimana sikap kalian? Kemarahan Deji tak lagi terpendam. Keduanya saling berpandangan, merasa tak berdaya. Kekuasaan keluarga mereka jauh lebih kecil dibandingkan dengan kekuasaan keluarga Pudge. Bahkan jika keluarga Yashelangtai tidak mengirimkan pasukan pemakaman, tidak akan terlalu sulit untuk menghancurkan keluarga mereka. Terlebih lagi, ada Zhang Yu di belakangnya. Sebagai upaya terakhir, Xiazha Gyatso menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Dalam waktu 3 hari, kami akan menyerahkan tenaga kerja dan perlengkapan ini ke biara Sang Jia." Ekspresi Deji sedikit mereda, dan dia menatap Lamin Ouzhu, satu-satunya wanita di antara keempat keluarga. "Lamin Jia, bagaimana denganmu?" Wajah Lamin Ojuk pucat, bukan karena takut, melainkan karena marah. Namun di depan Deji, dia tidak bisa marah. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata dengan dingin, "Keluarga Ramin kami juga akan menawarkan ini dalam waktu 3 hari." Baru pada saat itulah Deji mengangkat sudut mulutnya untuk tersenyum. "Kalian semua orang pintar. Melakukan apa yang saya katakan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tunggu saja. Mereka yang melawan kehendak para dewa dan Buddha pasti akan menerima akibatnya." Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak percaya diri. Lamin Ouzhu dan Xiazha Jiachuo saling memandang dan tahu bahwa Deji pasti akan mengambil tindakan terhadap keluarga Paji. Meskipun keduanya enggan mengeluarkan sumber daya, mereka juga menantikan pertarungan antara dua keluarga besar, Yashelangtai dan Paji. Mereka diam-diam menantikannya, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Deji. Apa yang membuat Jipaji Gesang yakin untuk menghadapi Deji secara langsung? Di Kastil keluarga Pudge, ketiga pelindung Dharma dari biara Sang Jia berjalan langsung ke halaman rumah Paji seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Tentu saja, tidak mungkin bagi ketiga orang ini untuk melewati area rumah keluarga Pudge yang dijaga ketat. Bahkan mutan tingkat Delta yang kuat tidak dapat menahan jaringan senjata puluhan ribu tentara. Namun, mereka berasal dari biara Sang Jia, tempat suci di hati semua penganut Buddha Tantra. Setelah para prajurit mengetahui identitas mereka dan mendengar tentang serangan terhadap orang-orang pelindung Dharma Vajra di rumah Pajji, mereka langsung kehilangan keberanian untuk melawan. Bahkan ketika beberapa orang menodongkan senjata ketiga orang itu, mereka hanya berani berpura-pura, dan sedikit sekali yang berani benar-benar menembak. Ketika Butler Lebu menerima berita itu, kepanikan tampak di seluruh wajahnya. Rencana untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Dia bergegas ke kediaman Zhang Yi dan yang lainnya dan meminta mereka untuk menjauh dari pusat perhatian untuk sementara waktu. "Semuanya, tolong ikuti aku dan sembunyi di ruang bawah tanah. Rumah Pudge sangat besar, mereka pasti akan kabur kalau tidak menemukan kalian." Lebu berkata pada Zhang Yi. Zhang Yi tersenyum dan mengangkat alisnya saat mendengar ini. "Mencariku? Menarik. Tapi tidak ada yang disembunyikan kan?" Tetapi, sebelum Lebu dapat mengatakan sesuatu lagi, Zhang Yi mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya. "Karena mereka ingin datang ke sini untuk mencari seseorang, apakah menurutmu kau bisa bersembunyi begitu saja jika kau mau?" Di antara orang-orang aneh itu, ada yang pandai mencari, dan ada pula yang mampu mengendalikan pikiran dan membuat orang berkata jujur. Pasti ada orang seperti itu di antara pengunjung pihak lain. Kalau mereka tidak punya informasi akurat, bagaimana mungkin mereka bisa datang ke rumah kita dengan cara semegah itu? Zhang Yi tidak menimbulkan masalah, tetapi dia juga tidak takut masalah. Dia tentara bayaran bergaji tinggi yang disewa oleh keluarga Pudge. Karena dia telah menerima keuntungan dari mereka, dia harus melakukan sesuatu, kan? Tepat setelah itu,
Bab 1271-1282, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah record pakai HP jadul ngelek-ngelek, suaranya berubah, gak stabil. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.